Pangeran ke-9. Pelan-pelan. Jangan di sini. Ayahmu masih di sini? Takut apa? Orang tua itu sudah sekarat. Sekarang bahkan pingsan tak sadar. Bagaikan mayat hidup, mana bedanya? Lagi pula, kita berdua di hadapannya. Bukankah lebih seru daripada diranjang ibu? Astaga, bukankah aku tadi mati main game di rumah? Ini mana? Kenapa aku tak bisa bergerak? Beberapa kali katakan harus lebih hati-hati. Ini kan di dalam istana kaisarnya. Dia belum mati. Kalau ketahuan orang, bagaimana aku nanti bisa menghadapi orang? Tadi tabib istana datang. Katanya orang tua itu tak akan bertahan malam ini. Masa indah kita akan segera tiba. Bagus sekali. Akhirnya hampir mati. Aku tak punya keturunan, selalu memperlakukan yang mulia seperti anak sendiri. Kalau yang mulia naik ke singgasana naga, jangan lupa berbuat baik padaku. Tenang saja, setelah hamba naik takhta, tak hanya kembalikan status permaisurimu, tapi juga jadikanmu wanita sejati kembali. Apa-apaan ini? Aku transmigrasi dan masuk ke tubuh seorang kaisar yang hampir sekarat. Kau hebat sekali. Kau tak tahu, Arga Wijaya tua itu lemah dan sakit-sakitan. Bahkan tak bisa bertahan seperempat jam. Sama seperti orang tak berguna. Sialan, pandang rendah siapa? Tak seperti dirimu, penuh energi dan gairah. Kalau begitu ibunda, harus coba rasakan. Apa itu pria sejati? Aku kesal sekali. Baru lintas waktu, oleh anak kandung, selingkuh di depan mata, dihina tak bisa ereksi. Aku terbaring, tak bisa bergerak. Kaisar selemah, ini pernah ada? Sang inang terdeteksi. Pemilik tubuh ekstrim. Sistem serang balas malukan. Aktif. Selesaikan misi sistem. Permalukan yang mau kau mati, dapat poin mempermalukan. Untuk ditukar umur dan teknik kultivasi. Hidup abadi. Sistem, beri umur panjang. Bisa kultivasi. Bagus, aku tak mati. Misi sistem. Permalukan yang berzina. Permaisuri dan pangeran ke-9. Hadiah 10 poin mempermalukan. Tukar 1 tahun umur. Sistem, aku ingin permalukan mereka, tapi sekarang tak bisa bergerak. Paket pemula sudah sampai. Hadiah pil pemulih raga. Bisa pulihkan tubuh inang hingga kondisi normal selama 5 menit. Mau minum? Minum. Cepat minum. Yang mulia, perlahan. Jangan-jangan Arga Wijaya, dengar. Dengar pun kenapa? Dia sampah sekarat. Bisa bangun? Bangsat. Perempuan, kalian ngapain? Paduka. Ayahanda Baginda, kau bagaimana bisa? Bukannya tabib bilang, Baginda takkan hidup malam ini, benar kan? Tapi ku beritahu kau, hari ini, kau pasti mati sebelumku. tidak, tak mungkin. Paduka sakit parah. Bertahun tak sembuh. Bagaimana mungkin bisa turun dari ranjang? Anak durhaka, Yang mulia. Anda baik-baik saja? wanita licik. Aku belum mati, kau sudah mikir cari tempat berlindung lain. Bahkan berani bilang, aku orang tak berguna. Paduka. Hamba ini tak bermaksud mengkhianati Paduka. Semua ini Pangeran 9 yang paksa hamba. Pengawal, bawa anak durhaka ini masuk penjara hukuman mati. Jalani hukuman gantung hari lain. Sang permaisuri masuk istana pengasingan. Seumur hidup tak boleh keluar setengah langkah. Akan kusiksa dia, lebih sakit dari mati. Ayahanda, ampun. 5 menit. Cepat sekali, sudah habis. Selamat sang inang. Berhasil mempermalukan permaisuri. Dan pangeran ke-9. Dapat 10 poin mempermalukan. 1 tahun usia telah masuk. Usia saat ini. 1 tahun 1 hari. Ayahanda Baginda, para tabib istana berkata, ajal hidup pada sudah hampir tiba. Tak akan bertahan melewati malam ini. Tenanglah Ayahanda Baginda. Setelah Yang Mulia wafat, hamba berjanji akan mewujudkan wasiat Yang Mulia, mengatur kerajaan anak kami agar makmur dan rakyat aman, takkan mengecewakan Yang Mulia. Ayahanda Baginda, sebuah kerajaan tak bisa punya muasa sekalipun. Hamba ini tidak berbakat besar. Tapi bersedia menerima tanggung jawab besar atas tahta ini. Anak-anak durhaka ini sama sekali tak peduli padaku. Mata mereka hanya tertuju pada takhta. Sungguh membuatku geram bukan main. Gawat, aku sangat marah. Sistem. Bukan katanya, aku dapat bonus 1 tahun umur. Kenapa aku masih tak bisa bergerak? Karena sang inang memiliki tubuh lemah sejak lahir. Dan selama tahun ini, terus menumpuk. Banyak penyakit. Umur yang dihadiahkan, hasil peluang menetralisir penyakit di dalam tubuh. Hanya tubuh yang sehat bisa menanggung umur yang lebih panjang. Cepat lihat, jadi Ayahanda Baginda bergerak 2 kali. Tepat 2 kali. Maksudnya, dia ingin menyerahkan takhta padaku. Ayahanda Baginda bermaksud memberikan takhta padaku. Omong kosong. Baru saja Ayahanda Baginda, batuk sebentar. Jelas akan mewariskan takhta padaku. Ayahanda biasanya sering memuji puisi hamba. Jenius luar biasa, pasti akan mewariskan takhta padaku. Lalu bagaimana? Saya memimpin tentara, berperang di mana-mana, banyak meraih jasa. Harta yang Ayahanda berikan padaku paling banyak. Ini membuktikan beliau paling menghargai saya. Kalian berdua istirahatlah saja, Satria Kasar. Dan seorang kutu buku bodoh. Kalian bisa memimpin negara? Takhta hanya bisa milikku. Di hadapanku, berebut takhta, tak masuk akal. Saat penyakit dalam tubuhku habis dibersihkan, aku akan menghajar kalian. Misi sistem. Permalukan pangeran sulung, pangeran kedua, dan pangeran keempat. Hadiah 30 poin. Poin mempermalukan. Bisa ditukar 3 tahun usia hidup. Kalian punya prestasi apa? Berani rebut takhta dariku? Prestasi? Sekarang aku perintahkan, persiapkan peti mati, seluruh negeri berkabung, makamkan Ayahanda dengan megah. Tak perlu. Aku sudah perintahkan untuk Ayahanda membangunkan makam termegah. Mahkota emas bungkus perak juga sudah siap. Tunggu Ayahanda saja beristirahat. Penyakit dalam sang inang telah selesai dibersihkan. Mayat hidup. Kalian anak-anak durhaka ini,
Jen akan menghukum kalian. Ayahanda, bukankah Anda hampir mati? Apa yang terjadi? Sekarat. Persetan. Selamat kepada Sang Inang, berhasil mempermalukan pangeran kedua. Mendapatkan 10 poin mempermalukan. 1 tahun umur telah terakumulasi. Ayahanda Baginda, karena ayah sudah bangun, mohon segera buatkan wasiat siapa yang akan dipilih jadi kaisar. Benar Ayahanda Baginda. Kondisi Ayahanda sudah tidak kuat. Beberapa tahun terakhir, bahkan tidak bisa turun dari kasur. Dalam kondisi seperti ini, kalau tidak segera menyerahkan takhta pada kami, mungkin akan menghambat nasib kerajaan Aruna. Oh, benarkah? Perhatikan. Apakah hamba bisa turun dari kasur ini? Sebagai pangeran, bermaksud merebut takhta. Apa hukumannya? Ini, Ayahanda Baginda, ini tidak mungkin. Selamat kepada Sang Inang, berhasil mempermalukan pangeran sulung. Mendapatkan 10 poin mempermalukan. Mendapatkan setahun umur. Pasti halusinasi, ayahanda sudah sakit parah. Kok bisa segar bugar seperti ini? Pasti karena hamba semalam tidur, penglihatan kabur. Persetan kau. Selamat kepada Sang Inang, berhasil mempermalukan pangeran keempat. Mendapatkan 10 poin mempermalukan. Mendapatkan setahun umur. Langsung mendapat 3 tahun umur. Asik. Sekarang siapapun tidak akan bisa hidup lebih lama dari hamba. Ayahanda Baginda. Tiba-tiba tersadar, mengigau. Lalu itu sinar terakhir. Cepat. Ayahanda kali ini benar, meninggal dunia. Cepat panggil tabib di sana. Apa? Ayahanda barusan. Itu sinar terakhirnya. Benar. Dia teriak apa? 3 tahun usia. Nenek, ibu. Dia pastilah melihat kilatan saat sakratul maut. Ayahanda, apakah masih ada pesan terakhir? Wariskan takhta untukku. Tenanglah pergi. Ayahanda, cepat katakan. Takhta untuk siapa? Sistem, bukankah barusan dapat 3 tahun usia? Kenapa aku pingsan lagi? Tenang Sang Inang, tubuhmu ini sudah sekian lama, sakit dan lemah. Dalam waktu singkat, tiba-tiba dapat 3 tahun vitalitas. Darah dan chi kacau. Istirahat sebentar akan membaik. Paduka. Lihat wajah tabib Istana Santoso. Ayahanda hampir pasti tak bertahan malam ini. Tapi ayahanda semasa hidupnya tak pernah tunjuk penerus. Barusan juga tak sempat berpesan. Lalu jika wafat, siapa yang naik takhta? Menurutku, kalau benar-benar tidak bisa, kami 9 bersaudara. Bergantian dulu takhta. Omong kosong. Penyerahan takhta di Aruna selalu berpegang pada anak sulung dari permaisuri. Akulah anak sulung karena ayahanda belum menetapkan putra mahkota. Maka saat dia meninggal nanti, takhta ini sudah sepantasnya diwariskan kepadaku. Tabib Istana Santoso. Ayahanda masih berapa lama lagi baru mati? Bisa lebih cepat? Paduka tengah membaik. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Kembali, para pangeran. Napas Paduka sudah stabil. Denyut nadinya kuat. Ini benar-benar tanda perbaikan. Kondisi ayahanda makin menurun. Baru-baru ini ada batuk darah. Ada pula pingsan. Tadi bahkan telah tampak cahaya menjelang ajal. Kenapa tiba-tiba membaik? Paduka memang sakit parah. Tapi kini juga benar-benar ada kemajuan. Secara spesifik karena apa? Hamba tua ini juga tidak tahu persis. Jadi maksudmu, ayahanda tidak jadi mati? Kenapa bisa begini? Selamat Sang Inang berhasil mempermalukan semua pangeran. Hadiah 30 poin mempermalukan, 3 tahun usia. Metode kultivasi. Mantra kekacauan sudah diterima. Bagus. Satu persatu, semua mengharapkan aku mati, ya kan? Aku malah akan menjadi kaisar paling panjang umur. Mengubur kalian semua. Paduka, akhirnya Paduka sadar. Semua mengira Paduka. Tenang, hamba tidak akan mati. Tunggu di luar, jangan biarkan siapapun masuk. Baik, Sistem, saya sekarang punya sisa umur berapa? Sisa umur Sang Inang saat ini, 6 tahun 80 hari. Mantra kekacauan sudah berhasil dipelajari. Mulai berlatih. Berlatih. Saya akan berlatih mati-matian untuk hidup sampai yang terakhir. Sistem, mengapa saya merasa seluruh tubuh panas membara? Ini adalah reaksi normal dari proses latihan. Di dalam tubuh Sang Inang, terlalu banyak api karma terkumpul, harus segera dilepaskan. Kalau tidak bisa menyebabkan semua latihan sia-sia, lepaskan api karma. Bagaimana caranya? Jaya Saputra, saya mau memilih selir. 1 selir hadiah 1 tahun. Kalau pilih lebih banyak, apa hadiahnya lebih banyak tahun? Paduka. Kesehatan Paduka sedang terganggu. Lebih baik dikurangi. Pilih 1 saja. Cukup 1 selir saja. Hanya anak-anak yang memilih. Saya tentu mau semuanya. Pergi, suruh mereka bersiap dengan baik. Mandi dahulu, baru datang. Paduka, 5 selir ini semua akan Paduka pilih. Saya ambil semuanya. Suruh mereka segera datang. Saya akan berlatih dengan baik. Ayah baru bangun sudah mau. Dan mau semua. Saya yang sedemikian sehat dan kuat ini, tidak berani sekaligus mau sebanyak ini. Orang tua ini apa? Sisa tenaga terakhir? Gila! Sejak ayah bertingkah aneh hari ini, terus saja tak sadarkan diri. Kenapa ayahanda tiba-tiba mau banyak selir melayani? Kakak kedua. Biasanya, kau yang paling banyak akal. Bagaimana menurutmu? Ayahanda Baginda benar-benar hampir sekarat. Tabib istana tak berani jujur. Maksudmu, tabib takut dihukum. Jadi sembunyikan fakta, bohongi kita. Coba tebak. Kenapa ayahanda bangun? Hal pertama, pilih 5 selir. Mungkin ayahanda merasa waktunya sudah habis dan di saat-saat akhir ingin bersenang-senang habis-habisan? Seperti kata pepatah.
Meninggal di bawah peoni. Menjadi hantu pun masih genit. Masuk akal. Maut sudah dekat. Wajar ingin berfoya-foya. Ini hal manusiawi. Ayahanda kini bagaikan lilin di tengah angin. Urusan ranjang baginya menambah kondisinya. Aku punya satu rencana. Agar ayahanda pasti tak bertahan malam ini. Setelah ayahanda mangkat, kita berebut tahta dengan adil. Baik, ikuti kakak kedua. Ceritakan caramu. Ayahanda ingin bersenang-senang kan? Mari kita bantu dia. Di rumahku ada obat rahasia dari barat, serbuk gairah naga harimau. Efek obat ini sangat kuat, khusus untuk keperkasaan pria. Meminumnya seperti tubuh terbakar. Tonik ajaib seperti ini, bisa kau dapatkan? Aku punya teman yang juga mau sedikit. Obat ini bagi orang biasa, adalah suplemen ampuh. Tapi bagi tubuh Meridian rusak, Ira akan paksa, bangkitkan energi hidup. Seimbangan yin yang rusak, ki darah terkuras. Tubuh lemah tak kuat obat. Bunuh diri pelan. Maksudmu, kalau ayahanda minum langsung tewas? Ditambah selir galak. Dewa pun tak sanggup. Pasti mati. Nantinya, dia mati karena kelelahan bercinta. Masuk akal? Tak ada yang tahu. Kita terlibat. Bagus. Malam ini saatnya si tua itu mati. Kalian mau apa? Ayahanda, anak dengar Paduka manggil selir malam ini. Setelah berunding, kami cari resep istana. Lalu tangan sendiri, rebus semangkuk, ramuan tonik terbaik. Minumlah, ayahanda. Namanya ramuan naga harimau. Pakai ginseng tua dan tanduk rusa. Pasti Paduka bangkit perkasa. Minum ini, ayahanda pasti segar bertenaga, sigap perkasa. Jantan kembali, semalam saja, seperti 20 tahun. Baunya kuat. Sistem periksa. Kalian berubah jadi anak berbakti? Kebetulan, aku semalam tak tidur nyenyak. Perlu ditopang. Syukurlah Baginda berkenan. Efeknya segera terasa. Saat itu, Baginda pasti akan bergairah. Hamba dan yang lain. Takkan mengganggu Baginda. Beristirahat. Jaga ragawi Baginda baik-baik. Hamba mohon pamit. Dia meminumnya. Semua habis diminumnya. Serbuk gairah naga harimau ini sangat keras efeknya. Dalam setengah jam, pasti bereaksi. Nanti nafsu birahinya akan berkobar, sampai kesadarannya pun mengabur. Saudari-saudariku, ku dengar Baginda hari ini sembuh dari sakit parah, kemampuannya dirancang. Pasti juga hebat. Kita sudah bertahun-tahun tak pernah dilayani. Malam ini, kita harus tampil terbaik. Keberuntungan besar akan segera tiba. Baginda, mereka sudah dibawa. Cepat masuk semua. Lihat selir kusuma, pinggangnya. Benar-benar sekumpulan siluman mematikan. Ayahanda, nikmatilah baik-baik. Malam ini biarkan Baginda mati di atas perut wanita. Hamba ini memberi salam pada Baginda. Masuklah semua. Baginda, biar hamba memandikan Paduka. Sudah sekeluarga, masih pakai baju, terlalu sungkan. Mendekatlah semua. Ramuan dari para pangeran durhaka itu, benar-benar cepat efeknya. Sudah tak sabar menunggu. Kekasihku, aku datang. Sudah masuk. Efek ramuan seharusnya mulai bekerja. Ayahanda, nikmatilah kebahagiaan terakhir ini. Dengar, sudah mulai. Si tua bangka pasti tak kuasa lagi. Obatnya dahsyat, air hangat merangsang, darahnya mendidih, tak kuasa lagi. Tak sampai 1/4 jam. Kita akan dengar para selir teriak Paduka tidak kuat. Jangan lari, sayang. Pikirku Arga Wijaya hidup lalu jadi kerbau. 20 tahunan, akhirnya bisa bersenang-senang. Kekasih-kekasihku. Siapa yang duluan? Inikah kesulitan Raja Dursila? Enggak tahu, mulai dari yang mana? Paduka, hamba baru masuk istana, belum pernah dilayani, seharusnya hamba duluan. Saya Mulia Romani, tak tahu aturan. Seharusnya saya, sebagai kakak, contohkan pada adik. Hamba duluan, Paduka. Jangan berebut denganku. Paduka, hamba ini telah memuja Paduka lama. Para kekasihku, jangan berebut. Malam ini takkan kusingkirkan satu pun dari kalian. Kita lakukan satu-satu. Masuklah semuanya. Bagus, sangat bagus. Darah. Paduka berdarah, darah. Paduka berdarah. Darah. Dengar. Si tua bangka itu pasti lemah terima obat. Mulai muntah darah. Hari baik kita segera tiba. Tak apa, kekasih-kekasihku. Aku datang.
Tidak, suara ini tidak seperti biasanya. Kenapa tak terdengar situasi ini bersuara terengah? Sebaliknya, suaranya terdengar kuat. Intensitas ini, dari mana Ayahanda punya tenaga segitu? Bukankah hampir sekarat? Suaranya kok aneh? Kakak kedua, obatmu. Apa kamu salah ambil? Dengar-dengar, tak seperti mau tewas, malah seperti mau jadi dewa. Kakak kedua, bukan kau bilang, ayah pasti tewas minum obat? Kenapa tadi malam, di dalam ribut semalam? Ini, secara logika, tak seharusnya. Adik semalam masih tahan? Baginda, sungguh perkasa sekali, melebihi bayangan. Kakak jangan mengolok. Baginda terlalu hebat. Sepertinya kami sekalian harus pulang ke istana, istirahat beberapa hari. Ini bagaimana sebenarnya? Mereka kok bisa jadi seperti ini? Tidak mungkin. Serbuk gairah naga harimau, ditambah 5 perempuan. Dia seharusnya kering sampai habis. Kenapa selir-selir ini kelihatan seperti, apa khasiat obat kurang? Atau Ayahanda memang berbakat luar biasa? Ini, Ayahanda kok seperti berubah orang? Jadi lebih muda? Wah, secepat ini sudah datang memberi salam untukku? Ayahanda, sudah bangun? Badan masih baik? Baik, sangat baik. Belum pernah sebaik ini. Kemarin malam, sangat mengasihkan. Dewi-dewi mengganggu sepanjang malam, membuatku tak tidur semalaman. Lelah sekali aku. Ngomong-ngomong, terima kasih untuk ramuan pemulih naga harimau. Khasiatnya sungguh hebat. Membuatku merasakan kembali kejayaan masa muda. Ini betul kan? Udah dengar belum? Tadi malam Paduka, muntah darah tak henti. Tabib istana sudah tak berdaya, mungkin kondisinya kritis. Bukan cuma muntah darah, organ dalamnya semua membusuk. Tapi masih memaksakan diri, memanggil selir untuk menenang tidur. Dewa pun takkan bisa selamatkan. Lihat wajah Paduka ini, lemah dan lesu, lingkaran mata hitam. Tampaknya keberangin, itu benar. Ajal Paduka sudah dekat. Paduka sudah berbulan-bulan, tak bisa menghadiri sidang. Hari ini tiba-tiba sidang, pasti memaksakan diri dengan napas terakhir. Dia pasti sedang merenungkan pesan terakhir, menetapkan putra mahkota. Perempuan pada usia 30 seperti serigala, selir-selir di harem ini, umurnya baru 20-an. Tapi kenapa satu-satu terlihat begitu bergairah? Mungkin karena di harem terlalu lama tertekan. Sepertinya beta ke depannya harus lebih sering mengunjungi mereka. Paduka, apakah kondisi kesehatan Paduka baik? Hamba dengar Paduka semalam jatuh sakit. Sungguh sangat khawatir. Tenanglah, beta baik-baik saja. Beta hari ini akan umumkan satu hal penting. Bagus kalau Paduka sudah berpikir terbuka. Karena kondisi Paduka lemah, hamba pikir sudah waktunya turun takhta dan menikmati hari tua. Hamba setuju. Kami semua setuju. Menarik. Lalu singgasana naga ini harus diserahkan pada siapa? Pangeran Sulung. Prestasi militernya gemilang, wibawanya sangat tinggi, pantas mewarisi takhta. Paduka, Pangeran Sulung walau sakti perkasa, seorang penguasa negara, harus utamakan strategi. Pangeran Gua sejak kecil tekun membaca, bakat strateginya mendalam, muridnya tersebar luas, lebih cocok mewarisi takhta. Kedua Perdana Menteri ini sudah mencari pelindung baru. Nampaknya, berpikir aku pasti mati. Permalukan, para menteri yang meremehkanmu. Hadiah, 50 poin mempermalukan. 5 tahun umur, metode memanah 100 langkah. Dua yang mulia, perkataanmu kurang tepat. Paduka, hamba rasa. Pangeran keempat yang... Cukup. Aku tak peduli kalian berpikir. Aku yang putuskan. Aku umumkan. Takhta ini tetap kududuki sendiri. Paduka, kami mengerti. Paduka cinta negara, tapi Paduka kini sudah tua, sakit keras. Demi masa depan, angkatlah kaisar baru. Benar Paduka, demi rakyat, demi semua orang. Harap Paduka, jangan bersikeras lagi. Aku baru 50, badanku sehat kuat, masih usia produktif. Kenapa tak bisa pimpin negara? Paduka sakit hingga linglung. Semalam Paduka, muntah darah terus, organ dalam rusak parah. Mana mungkin sehat kuat? Sudah, keputusanku final. Tak perlu lagi bicara. Paduka sudah tak kuat, pikul beban negara. Setiap saat bisa tumbang. Aruna perlu raja baru. Cepat tentukan, putra mahkota. Ucapan Paduka ini, kalian tak mengerti? Mohon Paduka tetapkan putra mahkota. Berani. Semua berani. Ayahanda, para menteri juga hanya memikirkan warisan leluhur. Harap tenangkan amarah. Selain itu, apa yang ingin kau katakan? Anak hendak berkata, Paduka demi urusan negara sudah berusaha keras. Saatnya giliran kami bantu meringankan.
Beban negara, anak bersedia memikulnya sendiri. Harap ayahanda kabulkan. Kau tak pantas. Ayahanda, anak tak pandai berkata-kata. Manis. Asal Paduka bersedia, wariskan takhta pada anak. Anak pasti akan sepenuh hati. Pasti buat kerajaan Aruna. Pasti buat kerajaan Aruna. Persatukan dataran. Kau tak mampu. Paduka, situasi kini kacau, musuh mengelilingi. Mohon Paduka pertimbangkan lagi. Para menteri terlalu khawatir. Tubuh Paduka masih sehat dan akan semakin muda. Paduka jangan keliru, Paduka kini berumur 50, lumpuh separuh badan, berjalan saja sulit. Perdana Menteri kanan benar. Paduka kini berdiri saja tak sanggup. Tubuh demikian, lebih baik jangan lagi hambat nasib Aruna. Oh ya? Buka matamu lihat baik-baik, apa Paduka sudah hampir mati? Bagaimana mungkin kabar beredar kemarin malam bahwa Paduka muntah darah di istana? Ini benar. Paduka kan lumpuh di ranjang. Sudah 3 bulan? Ini tak masuk akal. Kenapa? Kini Kaisar bisa berdiri di depan kalian. Sepertinya kalian kecewa. Hadiah 50 poin mempermalukan. Umur 5 tahun. Metode memanah 100 langkah. Sungguh nikmat bisa tetap hidup. Cepat, kasih lebih banyak misi. Panjang umur 100 tahun. Paduka penuh berkah ilahi. Hanya saja, meski Paduka bisa berdiri, wajah Paduka tampak suram tak bersinar. Dahi seolah ada warna gelap. Ini pertanda tenaga vital terkuras habis. Dan meridian melemah. Mungkinkah Paduka menggunakan sesuatu, metode abnormal, untuk memaksakan semangat? Paduka, di dinasti sebelumnya ada kaisar, saat sakit parah, nekat minum obat keras. Itu hanya memicu tenaga, setelahnya pasti kena imbas balik. Tenaga vitalnya rusak parah. Benar, Paduka, hidup abadi itu khayalan belaka. Betapa banyak kaisar terdahulu mengejar ramuan ajaib, akhirnya malah merusak urusan negara, merusak fondasinya. Oh, begitu rupanya. Makanya si tua bangka itu semalam tidak hanya selamat, tapi malah makin garang. Ternyata pakai ilmu hitam. Ilmu hitam selalu imbas baliknya besar. Akan kulihat, kau bisa hidup berapa hari lagi. Ilmu siluman apa itu? Hamba cuma semalaman tak tidur, dengan beberapa selir itu, sibuk panen sampai lelah. Dahi hitam, itu mata panda karena begadang. Harap Paduka utamakan urusan negara. Segera tetapkan putra mahkota. Harap Paduka Prioritaskan negara, utamakan Paduka. urusan negara. Segera tetapkan putra mahkota. Tugas sistem. Pergi ke arena buruan Taman Barat. Ikuti perburuan. Permalukan semua orang. Menjadi pemenang akhir. 10 tahun usia, dan metode kultivasi kekuatan petir. Lihat siapa yang bisa hidup lebih lama dariku. Karena kalian semua mendesakku untuk segera menetapkan putra mahkota. Baiklah, besok siang akan diadakan perburuan di arena barat. Semua pangeran dan pejabat harus ikut. Pemenangnya akan menjadi penerus takhta. Arekku dikabulkan. Perburuan adalah keahlianku. Kini takhta akan jadi milikku. Perburuan di arena barat tidak dikhususkan hanya untuk pangeran. Jika aku sendiri yang menang, takhta tetap milikku. Ayahanda Baginda, ini tidak pantas. Menurut hamba, langkah ini tidak adil. Apa maksud tidak adil? Kakak sulung biasa memimpin pasukan, mahir berkuda dan bertempur. Bagi dia, berburu itu mudah. Tapi bagi saudara-saudara lain, sungguh sangat tidak adil. Yang dikatakan pangeran kedua benar. Paduka, memiliki negara dan menangkan masa. Bagaimana mungkin hanya mengandalkan keberanian fisik? Saat ini negara aman dan makmur. Seharusnya negara diatur dengan seni budaya. Harus mencontoh ujian literatur dinasti sebelumnya. Mengadakan sebuah sayembara puisi. Atau untuk pencegahan. Itulah jalan yang benar. Omong kosong, bualan belaka, apakah para jenderal militer yang bertempur berdarah-darah di luar, menjaga perbatasan dan rakyat. Kalian semua sudah mati. Ngobrol soal atur negara dengan seni budaya? Keberanian fisik memang penting. Tapi sebagai raja sebuah negara, yang utama adalah strategi dan perencanaan. Mengetahui orang dan menempatkannya dengan tepat. Membedakan benar dan salah. Puisi dan esai strategi. Justru dasar untuk menguji aspek-aspek itu. Ayahanda Baginda, bagaimana pendapat Ayahanda? Kata-kata Baginda sudah tak berubah. Tak mungkin lagi ditawar-tawar. Perburuan di arena barat, menguji keberanian dan keteguhan, ketetapan hati. Bila tak punya karakter sekuat itu. Bila musuh menyerang, kau mau adu puisi dengannya? Tak perlu diperdebatkan lagi. Yang tak bisa menang, kelak tak perlu lagi disinggung. Mewarisi tahta kekaisaran. Ayahanda ternyata berpihak padaku. Ini membuka jalan untukku. Anak patuh perintah ayahanda, pasti tak akan mengecewakan harapan ayahanda. Anakku si kekar bodoh, silakan senang-senang saja. Kau kira aku berpihak padamu? Ayahmu berpihak pada dirinya sendiri. Dengan metode memanah 100 langkah, 10 tahun umur ini pasti ku dapat. Mau rebut takhtaku? Ayah takkan mati. Aku akan bertahan hidup mengalahkan kalian semua anak durhaka satu persatu. Adik kelima, kamu latihan pedang sampai jam berapa tadi malam? Lengan dan bahuku ini sudah nyaris tak bisa diangkat. Sepanjang malam tak bisa tidur. Belajar dadakan seperti ini, entah ada gunanya atau tidak. Ternyata semalam tak ada yang bisa tidur nyenyak. Perjuangan takhta, taruhannya di sini. Siapa yang bisa tenang? Paduka datang. Kali ini Paduka benar-benar tidak kuat lagi. Sudah kuduga. Ayahanda memaksakan diri menggunakan ilmu terlarang. Dan kini tubuhnya sudah di ambang batas. Asalkan aku bisa memenangkan perburuan, Tahta akan segera jadi milikku. Wajahnya suram,
lemah tak bertenaga. Tampaknya ayahanda memang masa hidupnya tidak lama lagi. Hari ini aku harus berebut. Kesalahan perhitungan. Ku yang gak bisa santai. Ternyata, beberapa selir semalam. Sama sekali tak memberiku istirahat. Mereka menggodaku sepanjang malam. Mataku tak pernah terpejam. Capek sekali. Karena semua sudah berkumpul. Jaya Saputra. Umumkan peraturannya. Perintah Paduka, perburuan Taman Barat hari ini. Aturannya sebagai berikut. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah buruan terbanyak. Jika jumlahnya sama, maka yang menang adalah Pemburu dengan hewan berukuran lebih kecil. Anak paham. Mohon ayahanda perintahkan untuk memulai. Mulai. Aku duluan. Angin hari ini terlalu kencang, mengganggu akurasi panah. Pangeran kedua, bisa panah kelinci yang berlari, sudah cukup hebat. Pangeran Sulung Pemanah Jitu. Pantaslah Pangeran Sulung, bisa panah burung di udara, luar biasa. 3 panahan tepat sasaran, hasil buruan melimpah. Pemenang sudah jelas. Selamat Pangeran Sulung. Atas pencapaian Putra Mahkota. Selamat. Selamat apa? Perlombaan belum berakhir. Ayahanda Baginda, kami saudara semua sudah ambil. Aku 3 kena menang kejuaraan. Kenapa belum selesai? Aku belum tampil. Apa? Ayah Anda juga mau turun berburu? Memangnya? Aku mau lihat sendiri. Kemampuan kalian sebenarnya. Jika aku yang tua dan lemah ini saja tak bisa dikalahkan, maka posisi Putra Mahkota ini, siapa di antara kalian yang layak? Jangan, Paduka. Perburuan ini bukan main-main. Medan hutannya rumit. Panah liar tak kenal siapa. Kondisi Paduka belum pulih benar. Jangan ambil risiko ini. Benar, Perdana Menteri Kiri. Perburuan menguji kekuatan dan keberanian pemuda. Paduka jiwa yang berharga, sang penguasa tertinggi. Cukup saksikan dari sini, dan nilailah. Tak perlu terjun sendiri. Mohon pikir lagi, Ayahanda. Jika ingin berburu memanah, tunggu badan pulih dulu. Nanti putra temani Paduka. Berburu hingga puas. Diam. Jika aku menang, jangan lagi kalian usulkan ganti Putra Mahkota. Saputra, bawakan kuda. Sial, sebelum transmigrasi, aku tak pernah naik kuda. Bagaimana cara naiknya? Lihat gayanya. Ayahanda tampaknya tak mau serahkan takhta padamu. Kakak sulungku tersayang. Hari ini aku buktikan. Kuatku masih utuh. Aduh! Paduka. Paduka baik-baik saja. Mungkin lebih baik Baginda jangan ikut berburu sendiri. Lihat, tidak bisa naik kuda. Benar-benar tua dan lemah. Orang tak berguna. Begitu rupanya, Ayahanda ternyata hanya mempertahankan gengsi. Sejatinya sudah sangat lemah. Bahkan naik kuda pun tak mampu. Mana mungkin ikut berburu? Tampaknya posisi Putra Mahkota hari ini pasti menjadi milikku. Bantu aku naik. Ayahanda, karena kau sendiri yang mencari ajal, maka jangan salahkan putramu. Saat kau terjatuh dan mati dari punggung kuda ini, aku akan menjadi Kaisar Aruna yang sah. Tak berguna ya, tetap tak berguna. Naik kuda saja tak bisa, sudah sepantasnya turun tahta. Malah masih mau memanah berburu. Sungguh menggelikan. Jaya, suruh orang bawa tandu. Bukankah ini berburu? Untuk apa Paduka membutuhkan tandu? Kecuali mau kembali ke istana? Bawakan busur panah. Paduka mau berburu naik tandu dan menembak dari sana? Mana mungkin? Paduka, ini benar-benar kekanak-kanakan. Bahkan aku yang tak paham berkuda dan memanah, tahu tandu lambat seperti kura-kura, bagaimana mungkin bisa berburu sukses? Apalagi bicara soal menguji kemampuan kami. Dengan tandu sebesar ini, belum mendekat, buruan sudah kabur ketakutan. Kurasa Ayahanda benar-benar mulai pikun. Takhta ini pasti jadi milikku. Berangkat! Kena Baginda berhasil memanah. Ayahanda benar-benar beruntung. Asal melepaskan satu anak panah, bisa mengenai sasaran. Kena lagi.
Ini tak mungkin. Baginda kan sudah sakit lama. Bagaimana bisa punya keahlian memanah seperti ini? Kak Sulung, sepertinya hari ini posisi putra mahkotamu akan sulit dipertahankan. Aku 3 panah tepat sasaran. 2 panah pertama Ayahanda, 1 rusa, 1 kelinci liar, paling hanya seimbang denganku. Panah ketiga aku, tembus burung terbang di langit. Sangat sulit. Kecuali panah ketiga Ayahanda, juga bisa kena burung terbang. Jika tidak, pemenang perburuan hari ini tetap aku. 2 panah pertama, Baginda mungkin keberuntungan. Tapi untuk kena burung terbang di langit, hanya mengandalkan keberuntungan. Hampir mustahil. Kaisar Sepuh mustahil memanah burung terbang. Tak akan mungkin. Singgasana akhirnya milikku. Burung terbang sulit? Satu panah, 2 target. Bagaimana bisa 1 panah pukul 2? Paduka seperti dewa turun ke bumi. 1 panah, 2 burung. Mustahil, tidak mungkin. Ayahanda Baginda sudah lemah sakit-sakitan? Pasti begitu. Yang Pangeran Sulung katakan ada benarnya. 1 panah pukul 2 belum pernah terdengar. Sungguh terlalu sulit dipercaya. Selamat Sang Inang, metode kultivasi kekuatan petir telah diterima. Sensasi menambah hidup. 10 tahun. Sungguh nikmat. Aku adakan perburuan ini maksudnya untuk menguji kemampuan sejati kalian. Namun hasilnya, kalian bahkan tak bisa menang. Dari diriku, seorang tua lemah sakit-sakitan, tak bisa kalah. Ayahanda hari ini sebenarnya bagaimana? Sungguh begitu perkasa. Sampai di titik ini, masih punya muka apa? Sehari-hari mengincar posisi putra mahkota? Berkualifikasi apa? Mendesakku untuk turun takhta? Ayahanda, 3 panah semua karena keberuntungan? Tapi begitu pun bagus. Setidaknya takhta tidak terjatuh ke tangan kakak sulung. Asal bekerja sama dengan permaisuri, aku masih punya kesempatan. Perburuan hari ini berakhir di sini. Kembali ke istana. Penghinaan hari ini kuingat. Aku lihat kau bisa hidup berapa hari lagi. Paduka, kabar darurat dari perbatasan utara. Pemimpin suku Barbar, Rangga Mahendra, telah mengumpulkan 200.000 kavaleri dan sedang bergerak ke selatan menyerang. Apa? Frontline seperti Provinsi Awan dan Fajar telah kehilangan 3 kota berturut-turut. Korban jiwa pasukan penjaga sangat besar. Garis pertahanan perbatasan utara hampir runtuh. Bagaimana ini bisa terjadi? Sekarang pasukan depan Barbar telah melewati Sungai Hitam, langsung mengancam gerbang angsa liar. Jika gerbang ini jebol, laju pasukan Barbar akan langsung menuju ibu kota ini. Mohon Paduka segera ambil keputusan. Jika terlambat, keamanan nasional terancam. Di dalam kota Provinsi Awan dan Fajar, masing-masing ada 50.000 pasukan pilihan. Dan mereka saling membentuk formasi sudut. Bagaimana bisa ditembus secepat ini? Paduka, pasukan Barbar itu datang dengan persiapan matang. Pemimpin mereka, Rangga Mahendra, sangat kuat secara fisik dan luar biasa pemberani. Lalu di mana jenderal-jenderal tangguh kita di utara? 7 jenderal pemberani kerajaan Aruna maju bersama, kurang dari 50 jurus. Lalu hasilnya? 3 dibunuh oleh Rangga Mahendra, 4 lainnya terluka. Paduka, para prajurit mungkin tidak bisa bertahan lama. Mohon Paduka cepat ambil keputusan. Ayahanda, putramu berkenan pimpin pasukan berperang? Bersumpah pertahankan perbatasan sampai akhir. Perkataan di militer tak boleh main-main. Kau rela pergi ke perbatasan utara? Ayahanda, putramu bersedia buat janji tertulis militer. Jika tak bisa kalahkan Rangga Mahendra, maka perbatasan utara akan jadi kuburanku. Ini kesempatan emasku. Bangun wibawa di militer. Posisi putra mahkota pasti jadi milikku. Paduka tak boleh maju ke utara untuk berperang. Tahun ini kemarau berturut-turut. Musim semi ini wabah belalang muncul lagi. Perbendaharaan dan lumbung negara sudah tak kaya. Bagaimana menopang pasukan besar berperang ke utara? Benar, Paduka. Pasukan perbatasan kita lama tak menghadapi perang besar. Sedangkan suku bertempat sedang dalam reorganisasi dan istirahat. Persenjataan belum tajam, semangat juang masih perlu dibangkitkan. Sedangkan suku Barbar itu beristirahat bertahun-tahun, sudah lama berencana, dan sekarang puncak kekuatannya. Jika saat ini dipaksa berhadapan, sama saja telur menentang batu. Peluang menangnya sangat tipis. Sekumpulan pengecut penakut. Apakah harus mengulurkan leher? Menunggu mati? Pangeran Sulung, tenang dulu. Lebih baik latih pasukan dan bertani, menunggu waktu untuk pecahkan situasi. Hamba setuju. Paduka, perintahlah mengungsi ke selatan. Mengungsi sekarang tak mungkin. Bisa lolos saat ini, tak luput selamanya. Sudah sampai titik ini, harus serang habis-habisan. Berperang sampai mati melawan suku Barbar. Kebetulan untuk menguji kekuatan yang bikin sistem, mantra kekacauan 9 jurang dan kekuatan petir. Seberapa kuat sebenarnya? Tugas sistem, selesaikan krisis. Ke utara kalahkan suku Barbar. Hadiah 50 tahun usia. 10 ton benih pangan rekayasa genetik. Bisa ditanam tahan kemarau. Hamba umumkan seluruh pasukan ke utara. Berperang sampai mati dengan suku Barbar.
Paduka, ini menyangkut hidup mati. Kerajaan Aruna kita. Jangan gegabah karena emosi sesaat. Bertindak ceroboh ya. Paduka, Perdana Menteri Kanan benar. Suku barbar kini sangat kuat. Semangat juang sedang tinggi. Bahkan penduduk persempat kita, yang paling tangguh pun sulit menghadapi mereka. Kita kirim pasukan ke utara pun tak akan berguna. Lebih baik utus duta berunding. Kirim emas minta damai, korbankan sedikit, selamatkan yang besar. Omong kosong, belum berperang sudah takut. Malah mau kirim emas minta damai. Kerajaan Aruna berdiri ratusan tahun. Pernahkah mendapat penghinaan seperti ini? Pangeran Sulung jangan bertindak gegabah. Ini strategi selamatkan negara. Paduka, pikirkan matang-matang. Ayahanda, dua Perdana Menteri ini memiliki alasan yang masuk akal. Selama ada gunungnya, tak khawatir tak ada kayu. Mohon Ayahanda perintahkan pindah ke selatan dan kirim utusan untuk berunding. Saat ini selamatkan nyawa dulu. Setelah perang reda, kita manfaatkan kesempatan singkirkan Ayahanda dan upayakan rebut takhta. Suku barbar itu serakah, tak pernah puas. Hari ini diberi emas, besok minta kota. Berunding? Itu ibarat memelihara harimau. Satu-satunya cara adalah perang. Pukul sampai mereka sakit dan takut. Barulah ada perdamaian sejati. Paduka, situasi sekarang tidak menguntungkan kerajaan Aruna. Saat ini kita harus utamakan bertahan. Selama fondasinya masih ada, meski utara diberikan ke barbar, apalah masalahnya? Benar, Paduka. Mohon Paduka utamakan stabilitas negara. Bangsat. Perbatasan utara ini dibangun dengan darah prajurit tak terbilang. Bisa begitu mudah ditinggalkan? Di belakang gerbang terbentang ladang subur ribuan mil. Rakyat terus mundur tanpa henti. Sampai kapan ujungnya? Selain itu, rakyat perbatasan utara itu, bukankah juga rakyat kerajaan Aruna? Rumah dan ladang mereka, bukankah juga wilayah kerajaan Aruna? Begitu musuh kuat datang, langsung mau campakkan rakyat, menyerahkan wilayah untuk beli keamanan semu. Kalian belajar kitab suci para bijak, dan kalian malah mencampakkan rakyat untuk sekadar selamatkan diri. Tindakan macam ini apa bedanya dengan mengkhianati negara? Umumkan titah kaisar. Segera kerahkan semua prajurit, cepat berangkat bantu perbatasan utara. Yang hadir di sini jika ada yang berani, penakut dan menghindar. Langsung pancung tanpa ampun. Pertempuran ini kaisar akan pimpin sendiri. Tak kalahkan suku barbar takkan pulang. Paduka akhirnya tiba. Hamba hampir saja gagal. Jaga rakyat sekota ini. Dengarkan anjing Aruna di atas kota. Kaisar kalian yang sakit-sakitan itu belum mati juga, menyembunyi di cangkang kura-kura. Apa gunanya? Keluar lawan kakek Mahendra ini. Bertarung sungguhan. Apa sampai mengompol ketakutan? Rangga Mahendra, seganaku di sini. Kalian suku barbar. Kenapa langgar perjanjian? Serbu wilayah seganaku. Bunuh rakyat seganaku? Kau adalah Arga Wijaya. Negara kalian Aruna. Di tanganmu, Kaisar lumpuh ini sudah ditakdirkan runtuh. Busuk hingga ke akarnya. Aku menegakkan keadilan langit untuk merampas tanah subur kalian ini. Apa-apaan? Arga, aku kasih kau kesempatan. Bukalah gerbang kota sekarang, berlutut dan menyerah. Serahkan jubah nagamu dan meterai Gio. Dengan patuh, mungkin aku masih bisa memberimu mayat utuh dan membiarkan nyawa hina. Rasulullah di sana hidup. Paduka, prajurit barbar sedang kuat. Mungkin kita perlu menghindari konflik dulu. Rencanakan baik-baik. Diam. Paduka, tolong aku. Paduka, Rangga, dia hanya rakyat biasa. Cepat lepaskan dia. Dia hanya seorang budak yang hina. Aku akan tunjukkan pada kalian cara bangsa barbar. Tidak. Rangga, kau biadab. Aku akan membunuhmu. Bunuh aku? Dengan tubuhmu yang rapuh ini, si sakit-sakitan, atau dengan para pengacau di belakangmu yang sudah mengompol ketakutan? Kudengar haremmu ada 3.000 wanita, semuanya jelita. Setelah kutangkap, mereka akan kuhadiahkan untuk pasukanku. Membayangkannya saja sudah seru. Dan permaisurimu akan kujadikan penghangat ranjang dan pendamping tidurku, melahirkan anak laki-laki gemuk untukku. Nah, Ibu Suri Kaisar, tangkap dia juga, suruh dia siapin teh dan cuci kakiku, jadikan budak saja. Bangsat, berani sekali kau, Ayahanda Baginda. Biarkan hamba bawa pasukan keluar. Habisi binatang ini. Pasukan di gerbang angsa liar. Banyak yang tewas dan terluka. Pasukan yang kita bawa, tanpa henti siang malam. Berjalan 3 hari berturut-turut, sudah kelelahan. Jika kita serang sekarang, jelas akan kalah. Lalu kita hanya diam melihat bajingan-bajingan ini menghina di depan barisan? Tak ada yang lebih ingin membunuh mereka daripada aku. Tapi orang barbar ini kuat. Kalau kita bentrok langsung, takkan ada untungnya. Tenang, sejak Baginda datang, maka kota ini akan jatuh bersama Baginda. Tapi yang perlu dilakukan sekarang, tetap tenang, cari cara mengalahkan musuh. Pertempuran ini harus dimenangkan. Jangan gegabah. Meski aku punya metode kultivasi, tapi konsumsi tenaganya besar. Dengan stamina saat ini, paling hanya bisa pakai 2-3 kali. Sudah kehabisan tenaga. Kalian orang barbar hanya andalkan jumlah pasukan besar. Sedangkan di kerajaan Aruna kami, bencana alam terus terjadi.
para prajurit kelaparan. Meski menang dari kalian, takkan terhormat. Asal salah satu dari kalian bisa mengalahkanku, aku segera mundur. Kesempatan datang. Tugas sistem. Kalahkan Rangga Mahendra dalam duel tunggal. Hadiah, 1000 poin mempermalukan. Terima tugas. Aku berani. Apa katamu? Kau mau menerima tantangan? Dengan tubuh renta seperti ini, di atas ranjang naga saja, hampir tak bernyawa, berani lawan aku? Kenapa tidak berani? Jangan, Paduka. Rangga Mahendra berani memberi tantangan seperti itu. Pasti punya keyakinan menang. Lagi pula Paduka sudah tua dan lemah. Mana mungkin jadi lawannya? Benar. Rangga Mahendra sangat kuat. Bawahan lihat sendiri kemarin, 7-8 prajurit mengepung Rangga Mahendra. Tak ada gunanya. Sama sekali tak bisa mendekat. Akhirnya dalam 10 jurus, semua dibunuh olehnya. Paduka, kita harus sementara hindari pertempuran. Tunggu prajurit kita. Pulih dulu, manfaatkan malam, lakukan serangan mendadak. Mungkin masih ada harapan kecil. Kakak, kalau ayah tewas di tangan Rangga Mahendra, lalu kita pimpin pasukan, kalahkan suku barbar, lalu kembali jaya. Kau bilang tahta itu, bukankah milik kita? Warisi tahta dengan sah. Setelah ayah mati, dasar bodoh. Berotot tapi tolol. Mau lawan aku untuk tahta? Arga Wijaya, berani kau lawan aku? Aku Rangga Mahendra. Kata-kataku tak bisa ditarik. Asal kau menang, aku mundur langsung. Takkan menyerang lagi. Tapi kalau kalah, kau mati di sini. Paduka, pedangku ini belum pernah memenggal kepala kaisar. Baik, sepakat. Pengawal, bawakan zirah dan senjataku. Buka gerbang. Buka gerbang dan ambil senjataku. Kau nekat mati di tangan Rangga Mahendra. Di tangan Rangga Mahendra, tanpa pemimpin prajurit kita. Mana bisa halau pasukan barbar? Bukankah ini menjerumuskan kita semua mati sia-sia? Jangan, Paduka. Jangan sekali-kali. Paduka adalah yang mulia, nyawa Paduka adalah nyawa negara. Mana bisa menyamai orang barbar liar ini? Dalam urusan kekasaran? Kehadiran Paduka sendiri dalam perang sudah membakar semangat pasukan kita. Kini barbar semakin beringas, menghina Paduka, membantai rakyat kita. Jika Paduka mundur sekarang, bukankah membuat prajurit sedih, membuat barbar semakin meremehkan kerajaan Aruna kita? Betul. Jangan buat rakyat kecewa, apalagi membiarkan dia. Rangga Mahendra anggap Aruna tak berdaya. Paduka, pikirlah matang. Suku barbar sangat bengis, bukan lawan untuk Paduka sendirian. Paduka cukup memimpin dari atas tembok, ngatur strategi dengan tenang. Paduka belum kesulitan, pasti pertahankan gerbang kokoh ini. Jangan terjebak tipu muslihatnya dan nekat terjun ke medan bahaya. Medan perang berbahaya, pedang dan panah tak kenal target. Jika ada sedikit saja kesalahan, bagaimana mungkin tanah Aruna kita tetap berdiri? Paduka! Ayahanda Baginda, suku barbar ini sungguh terkutuk, harus dilawan dengan kekerasan, dibalas setimpal. Ayahanda Baginda sebagai putra langit, jika bisa di garis depan militer ini, memimpin dari depan, dapat membakar. Semangat pasukan kita berkobar-kobar. Dengan moral tinggi dan serangan tanpa henti, menghancurkan kaum barbar bukanlah hal mustahil. Ayahanda adalah Kaisar Agung, dilindungi langit. Ditambah lagi kerajaan Aruna, punya jutaan rakyat dan tentara sebagai sandaran. Hamba yakin, Ayahanda pasti kembali membawa kemenangan, mengangkat wibawa negara. Paduka, mengapa mesti bersaing sesaat dengannya? Bertahan di kota jauh lebih bijak. Jangan lagi membujuk. Pertempuran ini menyangkut wibawa negara dan tekad prajurit. Lagi pula, melalui pertempuran ini, hamba akan beritahu semua orang bahwa Kaisar Aruna bukanlah pengecut yang bersembunyi di belakang prajurit. Tulang punggung Aruna tidak akan pernah menunduk di hadapan musuh. Kau sungguh berani melawanku? Sudah kubilang, akan kuambil nyawamu sendiri. Kau Arga Wijaya, si tua cacat yang terbaring, di ranjang setengah tahun, berani bawa tongkat kayu usang, berdiri di depan pangeranku, bicara tak kasar. Begini saja, Arga Wijaya, kau sujud dan ketuk kepala 2 kali padaku, biar aku tinggalkan mayatmu utuh, dan kasih mereka mati cepat. Jangan girang dulu. Pisau besarmu memang kuat, tapi pedangku pun tak kalah tumpul. Ayahanda, kau sendiri yang cari mati. Kira dengan panah kena, 2 ekor burung di arena berburu, lalu jadi yang terkuat di dunia? Di depan Rangga Mahendra, Anda tak akan tahan 1 tamparan pun. Hajar. Hancur! Kerajaan Aruna hancur total. Begitu Paduka gugur, kami semua akan ikut. Terkubur bersama. Selamat tinggal, Ayahanda. Sudah tamat. Begitu engkau mati, siapa bisa halangi aku ambil takhta? Sudah habis untukmu. Ini... Dia malah... Paduka, sungguh sosok dewa.
Paduka menang. Rangga Mahendra tewas. Pasti menang, pasti menang. Dengar Rangga Mahendra sudah mati. Kalian sudah tak punya pemimpin. Masih mau lanjut berperang? Aku bermurah hati. Mengingat kalian telah dibutakan oleh Rangga Mahendra dan berada di bawah komando, tak bisa menolak perintah. Sekarang ku beri kesempatan. Tinggalkan kegelapan, menuju terang. Letakkan senjata. Yang menyerah takkan dibunuh. Bisa dihukum ringan. Baginda, benarkah ini? Tentu. Aku takkan ingkar janji. Asal kalian mau tunduk padaku dan berubah sikap, masuk pasukan Aruna, tak hanya tak kubunuh, aku akan kasih gaji dan makanan. Sandang pangan kalian terjamin. Di belakangku, di kota ini, ratusan ribu pasukan bermarkas. Siapa yang masih melawan, langsung ditumpas. The Aureliad Empire has stood a century. Menang, kita menang. Baginda perkasa. Saudara-saudara, ikut aku turun, kendalikan para tawanan. Jangan senang dulu. Aku masih pegang ratusan ribu pasukan. Bangsat tua, nyawamu pasti kuambil. Argawijaya, Argawijaya. Jalan hidup kau beri tidak kau tempuh, malah nekat menyeret raga setengah hidup itu ke perbatasan utara untuk pamer. Bilang Kaisar memimpin perang sendiri. Rangga Mahendra itu siapa? Dia elang di padang rumput. Dewa pembunuh yang bisa lawan harimau pakai tangan kosong. Dengan keadaanmu yang tua, sakit-sakitan, lemah, kalau bisa tahan 2 jurus di tangan Rangga Mahendra, itu sudah nasibmu kuat. Nona, Nona! Kabar gembira besar. Paduka sudah menang perang dan kembali ke istana? Apa? Apa katamu? Bagaimana mungkin? Sungguh benar. Nona, dari garis depan, kabar kemenangan darurat, 800 li, tiba di ibu kota lebih dulu. Sekarang seluruh kota sudah tersiar. Paduka memimpin perang sendiri, di depan gerbang angsa liar, telah membunuh kepala suku barbar, Rangga Mahendra dengan tangannya sendiri. Apa? 200.000 tentara barbar. Ditawan semuanya, Paduka meraih kemenangan besar. Membunuh Rangga Mahendra, menawan 200.000 tentara? Tidak mungkin. Membunuh Rangga Mahendra, menawan 200.000 tentara? Tidak. Tidak mungkin. Arman, dia adik kandungku, yang kulihat besar sejak kecil. Dia satu-satunya keluarga yang kumiliki di dunia ini. Aku menyembunyikan identitas, bersembunyi di istana belakang ini 15 tahun, hanya untuk diam-diam membantu suku kami, bekerja sama dari dalam dan luar, mencaplok kerajaan Aruna, agar cepat kembali ke padang rumput kampung halaman. Tapi sekarang, Argawijaya, kau bunuh saudaraku, putuskan harapan suku, dendam ini tak akan diampuni. Si tua bangka, kau pikir menang perang, bisa tenang bersantai? Tidak, aku akan membuatmu bayar darah dengan darah. Aku akan kuburkan dirimu bersama adikku. Sedang apa kalian di sini? Ibunda Permaisuri belakangan ini tampaknya lebih santai. Apakah khawatir dengan perang di perbatasan utara? Pangeran kedua benar. Kaum barbar itu terkenal kejam di luar. Sejak Paduka memimpin perang sendiri dan membawa pasukan ke utara, hamba ini merasa khawatir siang dan malam hingga sulit tidur dan makan. Namun untungnya baru saja mendapat kabar bahwa Paduka meraih kemenangan besar dan pulang dengan jaya. Batu berat di hati hamba ini baru saja terangkat. Bukan hanya kemenangan besar, Ibunda belum tahu kan? Paduka benar-benar membunuh Rangga Mahendra dengan tangannya sendiri, menusuk jantungnya dengan pedang. Benarkah? Paduka sungguh perkasa. Patut disyukuri. Keduanya datang dengan niat tidak baik, kata-katanya penuh dengan ujian. Jangan-jangan identitasku terbongkar? Ibunda, hamba dan kakak sulung sedang membahas urusan penting. Jadi berani datang mengganggu. Prestasi seperti ini tentu menggetarkan zaman. Tetapi ayahanda Baginda toh sudah tua,
Beberapa waktu lalu pun kondisi kesehatan Baginda kurang baik, terbaring sakit cukup lama. Hamba mendengar langsung dari Ayahanda Baginda, ekspedisi kali ini, meski Baginda berhasil membunuh Rangga Mahendra, tapi juga telah menghabiskan seluruh tenaga dan energi vitalnya. Nyawanya tidak akan lama lagi. Sebenarnya apa yang mereka inginkan? Beberapa hari ini di istana maupun luar istana, walau tampak merayakan, sebenarnya ada arus tersembunyi bergolak. Semua mengamati kondisi kesehatan Baginda. Benarkah mampu menanggung beban kerja seberat ini? Takhta kerajaan Aruna ini, benarkah masih bisa bergantung pada seorang kepala negara yang ajalnya sudah dekat? Mungkinkah ini hanya kata-kata ujian mereka? Kedua pangeran, apa maksud kalian? Paduka adalah putra naga sejati, pasti dilindungi surga. Kalian sebagai pangeran, berani membahas kondisi tubuh Paduka? Bukankah ini kelakuan yang tak pantas bagi bawahannya atau anaknya? Ibunda benar memberi hukuman. Sebagai anak, seharusnya menyayangi kesehatan Ayahanda Baginda. Apa sebenarnya yang ingin kalian katakan? Anak laki-laki saya ingin bilang, perhatian kami terhadap Ayahanda, ini dibandingkan kasih sayang yang bersamaan antara kakak adik yang ibunda, tunjukkan kepada Rangga Mahendra. Tampaknya bagai telur di hadapan anjing. Kamu ngomong-omong kosong apa? Apakah bicara ngawur? Ibu Permaisuri harusnya lebih paham daripada kami, bukankah begitu? Hamba ini adalah permaisuri kerajaan Aruna, berasal dari klan Santika Barat, keluarga terpandang, suci bersih. Apakah ada hubungannya dengan Rangga Mahendra itu? Kalian berani mendengarkan rumor dan menodai nama baikku. Mereka pasti dikirim bangsa tua itu untuk mengujiku. Harus tetap bersabar. Kalau tidak, dendam Arman Pranata tidak akan terbalas. Baiklah. Yang mulia Permaisuri, kenalkah benda ini? Tak mungkin. Bagaimana dia mendapatkannya? Yang mulia Permaisuri, ini bukti khianat yang kuat. Tampaknya, Yang mulia Permaisuri mengenalnya. Hamba tidak kenal. Ini didapat hari ini, saat kakak dan saya mengatur tentara barbar yang menyerah. Dari seorang prajurit, barbar ini kami dapat. Selain itu, ada sepucuk surat rahasia dalam aksara rahasia padang rumput. Kebetulan, di istana saya ada yang paham aksara barbar. Menurut terjemahannya, surat itu menyebut sebelum Rangga Mahendra bertindak, dia terima peringatan dari kakak di istana, mengabari Ayahanda Baginda akan memimpin perang sendiri. Perintahnya, bunuh pasti. Menurutmu, siapakah anggota istana kerajaan Aruna ini yang bisa sampaikan pesan rahasia begitu? Ke kepala suku barbar? Siapa dia? Apa artinya ini? Selir di istana, lebih dari 300 orang. Siapapun bisa bersalah. Cuma dengan sepucuk surat, mau tuduh hamba? Mana ada hal konyol seperti ini? Baik, kalau Yang Mulia tak mengaku. Menurut pengetahuan saya, Anda pengenal suku barbar ini. Biasanya kedua pihak pegang satu masing-masing, agar kurir bisa konfirmasi. Apa maksudmu? Kalau benar Anda difitnah, maka biarkan anakmu ini memeriksa Baginda. Memeriksamu. Tidak boleh dibuka. Kalau permaisuri bukan mata-mata bangsa barbar, di dalamnya pasti kosong belaka. Benar kan, Rati Mahendra? Apa yang kalian inginkan? Mau gunakan benda ini untuk melaporkan beta pada Paduka? Ibunda salah sangka. Andai kami ingin melapor, yang datang ke sini bukan kami berdua, tapi pengawal istana dan garda brokat.
Katakanlah, apa yang kalian mau? Sasaran kita sebenarnya sama. Mari bekerja sama. Cukup tua itu mati, dendam Baginda terbalas. Kami naik takhta. Angkat Baginda jadi ibu suri kaisar, nikmati kemewahan. Bagaimana? Yang amat diperhatikan Baginda adalah suku Padang Rumput. Begitu kami berkuasa, dapat kami beri Baginda emas perak dan izin pergi pulang ke kampung halaman. Sungguhkah ini? Satu kata, 1000 janji. Beta tak mau kemewahan, juga emas perhiasan. Asal kalian janji, usai hengkana, lepas aku dan 200.000 sukuku yang menyerah itu untuk pergi, beta akan bantu kalian. Baik. Baiklah. Apa yang ingin hamba ini lakukan? Kaisar tua itu baru saja kembali. Saat ini pasti dijaga sangat ketat. Bagaimana kita bertindak? Tenang saja. Aku sudah merancang sebuah rencana yang sempurna. Kita akan buat si tua itu mati secara wajar tanpa meninggalkan jejak yang mengarah ke kita. Kita harus memakai tangan orang barbar. Cukup Ibunda Permaisuri. Sebagai Putri Agung, pergi meyakinkan para pengikut setia. Rangga Mahendra, pilih beberapa yang paling sakti untuk membunuh Ayahanda Baginda. Janjikan imbalan besar. Dan setelah berhasil, bawa mereka kabur. Wibawa Ibunda di suku barbar sangat tinggi. Hanya Ibunda yang bisa meyakinkan mereka. Setelah pesta kemenangan besok, rute Ayahanda kembali ke kediaman, serta jadwal penjagaan di pos-pos kunci di sepanjang jalan. Akan kami atur ulang, menciptakan celah singkat. Jika para pembunuh tepat waktu menyusup diam-diam ke kediaman, pasti akan berhasil. Dia akan disebut mati di tangan orang barbar. Takhta akan jatuh ke tangan kami sebagai takdir semestinya. Hamba masih ingin minum beberapa gelas. Para pejabat itu terus menghalangi. Tak mau hamba minum lagi. Paduka, tuanku mabuk. Hamba tak mabuk. Dengarkan ini. Dengarkan hamba. Yang negara cantik ini sudah bobrok. Jangan lihat dia doyan, sombong di luar. Sebenarnya sudah bangkrut. Paduka, apa yang Anda katakan? Apa itu negara cantik? Negara cantik saja tak tahu. Dasar udik. Surya harusnya tahu kan? Semua itu ulah busuk dari negara cantik itu. Paduka, Anda benar-benar mabuk. Hamba antar Anda kembali. Panggil selir untuk tidur. Bualan. Hamba tahan minum. Cingdau tak jatuh, aku tak jatuh. Snow tak turun, aku tak turun. Paduka, kesehatan diraja utama. Tabib sudah pesan. Tubuh Anda baru membaik, masih perlu istirahat. Tidak boleh minum. Kaisar tua ini akhir-akhir ini semakin kuat. Badannya juga lincah. Sepertinya masih lama di singgasana. Lebih baik aku menjilat dulu. Paduka, Anda tak boleh minum lagi. Tak apa. Shengzi, hamba hari ini senang. Menang di utara. Geram di hati hamba ini. Akhirnya hilang. Hamba senang. Minum beberapa gelas, tak masalah. Wibawa Paduka terkenal di dunia. Hari ini di acara jamuan, semua menteri bilang, Paduka meski sudah sepuh, kegagahan malah makin hebat. Selama Paduka ada, kerajaan Aruna, sekuat batu karang. Hamba dengar, ikut senang untuk Paduka. Semua bilang, Paduka pasti bertahan lama. Kemudian pimpin Aruna, bangun puluhan tahun, zaman damai sejahtera. Bagus, sangat bagus. Bagus sekali. Jangan bilang puluhan tahun. 500 tahun pun beta bisa. Sungguh ingin hidup 500 tahun lagi. Hidup Paduka. Jaya. Kok sepi, tak ada penjaga? Penjaga istana kemana? Paduka. Hamba juga tak tahu. Sepatutnya, jam segini harusnya ada yang berjaga. Aneh sekali. Biasanya di dalam istana, penjagaan sangat ketat. Setiap 50 langkah, pasti ada penjaga. Kok malam ini tak satu pun kelihatan? Mungkin karena Paduka menang perang besar. Penjaga ikut senang, kumpul minum-minum, merayakan. Siapa komandan penjaga hari ini? Hukum dia keras. Senang boleh. Tapi jangan lalai tugas. Baik. Hamba antar Paduka pulang. Segera hamba urus. Paduka, sebentar lagi sampai. Jangan dulu tidur. Siapa yang Paduka mau pilih? Cepat mundur. Pangeran kedua, kenapa Kakanda datang?
Ada patroli mendekat. Tapi bagian dari isunya. Tenang, jangan bertindak tergesa-gesa. Jangan sampai ada masalah lagi. Kalau pembunuhan gagal, orang tua itu pasti akan jadi waspada. Kesempatan kita hilang. Akan sangat sulit. Jadi harus dipastikan tak ada kesalahan. Sekali sukses. Jadi apa yang kita lakukan? Hari ini dia minum alkohol. Setelah pulang ke kediamannya, pasti tertidur lelap. Tunggu sampai tengah malam nanti. Kalian menyusup masuk, lalu bertindak. Ingat, harus langsung bunuh. Pangeran kedua, setelah berhasil, apakah kami bisa pulang? Santai saja. Aku selalu menepati janji. Tidak hanya kalian. Putri Agung kalian pun bisa pulang selamat. Ikut aku. Aku tak akan minum lagi. Kalau minum lagi aku anjing. Sakit sekali. Hati-hati Paduka, jaga kesehatan. Hamba menghadap Ayahanda Baginda. Ayahanda pesta sudah bubar. Hamba lihat Ayahanda limbung. Apakah minum terlalu banyak? Oh, kamu. Aku baik-baik saja. Dari mana kamu? Ayahanda, setelah pesta, hamba berdiskusi panjang tentang urusan perbatasan utara. Baru saja selesai. Sedang mau pulang. Kebetulan bertemu Ayahanda. Malam sudah larut, embun dan angin dingin. Kesehatan Ayahanda yang utama. Lebih baik cepat pulang ke kediaman beristirahat. Putra menghantarkan Ayahanda Baginda. Selamat tinggal Ayahanda Baginda. Jaya, kau belum menjawab pertanyaan yang mulia. Situasi internasional saat ini, bagaimana pandanganmu? Kerajaan adidaya itu bakal turun tangan atau tidak? Paduka, hal-hal yang Paduka katakan terlalu dalam dan misterius. Hamba tak paham. Bawakan papan petanda untuk yang mulia. Paduka, kondisi Paduka baru membaik, sudah minum banyak pula. Hari ini juga sudah lelah, lebih baik beristirahat lebih awal dan memulihkan diri. Kartu-kartu pelayanan selir itu, malam ini jangan diambil lagi. Kesehatan tubuh naga adalah urusan terpenting. Omong kosong. Yang mulia bilang ambil. Harus diambil. Ada ungkapan. Setelah minum jangan berkendara. Tapi soal minum ya minum. Kehadiran selir bermalam juga. Harus ada... Paduka, tenangkanlah amarah. Hamba hanya khawatir kesakralan tubuh yang mulia. Sudahlah. Yang mulia tahu niatmu baik. Tapi hamba berpengalaman. Sistem. Bagaimana kemajuan latihan? Dunia magis petir hamba? Sang Inang, metode kultivasi kekuatan petir. Tingkat pertama sudah stabil. Tingkat kedua sedang dilatih, progres saat ini 23%. Sistem menyarankan, dual foundation tingkat sangat dapat mempercepat harmoni yin yang dan sirkulasi energi spiritual. Dapat lebih memperkuat kekuatan metode kultivasi. Ternyata, latihan meditasi saja masih terlalu lambat. Kekuatan petir ini sangat positif dan kuat. Perlu harmoni yin yang untuk maju stabil. Tingkat pertama ini sudah bisa bantu bunuh Rangga Mahendra. Kalau latih sampai tingkat 2, bisa dibayangkan sehebat apa nanti. Berdiri bengong saja, cepat panggil yang akan menemaniku tidur. Hamba ini memberi salam kepada Paduka. Semoga Paduka selalu sehat. Bangunlah. Tak perlu banyak sopan santun. Selirku, kenapa masih berpakaian? Terlalu banyak berpakaian. Paduka lelah hari ini dan minum anggur. Biarkan hamba melayani Paduka mandi berganti baju. Mengusir lelah bagaimana? Air hangat dan minyak wangi. Sudah disiapkan. Tak perlu serumit itu. Acara-acara remeh itu malam ini ditiadakan. Aku sangat lelah. Selirku, langsung kemari istirahat saja. Kamu takut akan apa? Paduka, terakhir kali, Paduka menyakitiku. Bolehkah kali ini? Baik. Hamba ini mengindahkan titah Paduka. Apa beta sebelumnya pernah bertemu denganmu? Wajahmu tampak agak familiar. Demi Paduka, beberapa hari lalu juga hamba yang datang melayani Paduka. Waktu itu juga ada permaisuri serta yang lainnya. Oh, jadi kamu, saat berpakaian lengkap, hampir tak mengenalimu. Kekasih, tak usah memijit pundak beta lagi. Beristirahatlah lebih awal. Paduka, janganlah Paduka menolak. Paduka baru saja kembali dengan kemenangan. Perjalanan melelahkan. Baru saja juga begitu perkasa, pasti sangat lelah.
Izinkan hamba memijit Paduka, merilekskan otot dan tulang, agar tidur lebih nyenyak. Para putra beta itu, tak satu pun yang baik. Kamu harus berusaha. Percepatlah memberiku, melahirkan lagi seorang putra. Sejak kecil akan beta ajar sendiri. Hamba pasti akan sepenuh hati melayani Paduka. Sepenuh hati melayani. Tak bisa hanya mengandalkan ucapan mulut saja. Baru kamu katakan ingin rileks, tapi bukan cara rileks seperti ini. Bangsat pemberontak, berani menyusup ke kediamanku di malam hari. Apa maksudmu? Lanjutkan musiknya. Lanjutkan menarinya. Peringatan. Ancaman terdeteksi, sedang mendekat. Jarak 3 meter. Jangan nakal, besok saja. Peringatan jarak 1 meter. Target membawa belati beracun mematikan. Cepat, panggil orang. Ada pembunuh bayaran. Bangsat Kaisar, siap mati. Hati-hati, Paduka. Kau. Barbar. Aku sudah beri kalian kesempatan hidup, menampung dan menempatkan kalian, memberi jalan keluar. Beginikah cara kalian? Membalas kebaikanku? Baiklah kalau begitu. Bunuh atau hukumlah aku. Sesukamu. Membunuhmu begitu saja, tidakkan puas hatiku. Katakan, mengapa membalas budi dengan kejahatan? Menyusup ke istana untuk membunuh? Karena kau membunuh raja kami. Kesatria padang rumput harus membayar hutang nyawa dengan darah. Semalam, pertama-tama penjaga istana, semua lalai tugas. Kebetulan kau bisa lancar menyusup ke kediamanku. Pasti ada orang dalam istana bekerja sama denganmu. Katakan. Siapa yang menyuruh kalian? Cepat. Minum racun bunuh diri. Paduka, Anda baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Hamba salah. Hamba selalu berjaga di luar. Baru saja pergi ke jamban sebentar. Tak menduga si pembunuh malah menerobos masuk. Panggil tabib istana. Dengan segala upaya, selamatkan mereka berdua. Hidup kembali untukku. Aku ingin tahu siapa yang bersekongkol dengan pemberontak barbar ini dan ingin mencabut nyawaku. Siap. Paduka, Anda tidak terluka? Tadi hamba ini ketakutan setengah mati. Masalah pembunuhan tadi malam, pasti ada kaki tangan di dalam istana. Jaya Saputra. Hamba siap. Kuserahkan penyelidikan ini padamu. Harus ditemukan dalang di balik pemberontak ini. Siapa tepatnya yang sanggup bujuk prajurit barbar hingga nekat mau membunuhku? Paduka. Buruk sekali. 2 penyerang yang ditangkap tadi malam sudah meninggal. Lalu penjagaan malam di istana tadi malam, kenapa bisa kosong tanpa penjaga? Sesuai perintah Paduka, hamba selidiki penjagaan istana tadi malam dari Balai Canyuan hingga Balai Tahe. Penjagaannya kosong. Bukan karena usai pesta kemenangan. Penjaga lalai minum, melainkan mereka mendapat perintah dadakan untuk pergeseran jadwal jaga. Penjaga di pos-pos sepanjang jalan ditarik sebagian besar. Pergantian jaga itu menimbulkan kekosongan hampir 1 jam. Barulah memberi kesempatan bagi para penjahat. Pergeseran dadakan? Perpindahan besar-besaran begitu, dan kebetulan tepat saat hamba pulang dari pesta, menciptakan celah pertahanan yang begitu mencolok. Kepala
Kepala penjaga-jaga tadi malam itu, siapa? Paduka, wakil kepala penjaga Surya Hartono. Surya Hartono. Dia pasti tahu hal ini. Pergi. Segera bawa Garda Brokat. Bawa Ben Hartono ke sini. Saya akan interogasi sendiri. Baik, hamba segera pergi. Hari ini pagi, dialah yang pertama datang mengunjungi saya. Agak menarik. Ayahanda, apa Paduka baik-baik saja? Kesehatan Paduka? Ayahanda, anak Anda baru dengar bahwa tadi malam ada penjahat menyusup ke istana, mengganggu kehadiran Paduka. Ayahanda, apa Paduka terluka? Para bajingan barbar ini benar-benar tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi. Ayahanda dermawan, mengampuni nyawa mereka, memberi mereka gaji. Mereka malah merencanakan pembunuhan terhadap Ayahanda. Sungguh pantas mati. Pantas mati. Orang tua ini benar-benar beruntung. Dua ahli tak bisa membunuhnya. Saya suruh semua penjaga dan tabib istana menyembunyikan berita. Bagaimana kau tahu bahwa pembunuhan tadi malam dilakukan oleh orang barbar? Ayahanda, anak Anda juga baru dengar kabar. Peristiwa besar seperti ini, mana mungkin di istana, sepenuhnya disembunyikan. Anak Anda juga cemas, semalaman tak bisa tidur. Sebelum fajar, sudah menunggu di gerbang istana. Begitu ada kabar, segera masuk untuk memberi salam pada Ayahanda. Senang Ayahanda baginda baik-baik saja, barulah hati hamba ini bisa tenang. Penjelasannya masuk akal, sangat logis. Namun setelah Hartono tiba, siapa dalang di balik? Segala upaya membunuh hamba akan ketahuan. Paduka, wakil Jenderal Hartono sudah tewas. Apa? Tewas? Kita baik-baik saja. Bagaimana bisa mati mendadak? Saat hamba tiba bersama pasukan, wakil Jenderal Hartono sudah menggantung diri. Bunuh diri? Saksi mati tak bisa mengaku. Bagaimana kalian menyelidik hingga ke kami? Juru bicara Saputra, apakah Hartono meninggalkan pesan terakhir? Mengapa dia bunuh diri? Wakil Jenderal Hartono, di ruang tugasnya, Hartono meninggalkan sepucuk surat pengakuan. Hamba sudah membacanya. Hartono adalah agen barbar. Dia bersama tawanan barbar, bersekongkol, mengatur penjagaan secara diam-diam untuk memberikan patroli pada para penjahat itu. Tak terduga. Di dalam istana Aruna juga ada mata-mata barbar, Ayahanda baginda. Hal ini harus diselidiki ketat. Untungnya aku sudah waspada. Untuk berjaga-jaga, sudah kubunuh Zauban dulu. Dan tinggalkan pengakuan bersalah. Si tua, kali ini nasibmu baik. Lain kali pasti kau mati tak utuh. Bunuh saksi, tutup mulut, putus ekor untuk selamat. Cukup rapi dan cepat. Pangeran kedua, sandiwara ini, pasti kau ada andil. Orang di balik Zauban, kau atau Pangeran Sulung. Atau ada orang lain. Harus kuselidiki tuntas. Jaya Saputra, bawa jenazah Zauban. Serahkan ke pemeriksa jenazah. Periksa penyebab matinya. Cocok atau tidak? Baik. Si tua sangat paranoid. Sepertinya aku harus buru tindak. Kalau dia temukan sesuatu, nanti sudah terlambat. Ayahanda baginda baru terkejut. Masih perlu istirahat. Jika tak ada urusan lain, anakmu akan undur diri. Nanti kembali beri salam. Gagal. Ini tak mungkin. Keduanya bawahan Azwa. Pasukan nekat terbaik. Aku sendiri yang pilih dan beri imbalan besar. Mereka pasti tak berani mundur. Lagi pula, rute dan waktu penyusupan sudah kami pertimbangkan. Matang, tak mungkin gagal. Bagaimana bisa gagal? Sampah. Semuanya sampah. Dua lelaki masuk ke kediaman kaisar yang mabuk. Ini pun masih gagal. Kita sekarang sudah ketahuan. Syukurlah, dua pasukan nekat itu, satu langsung tewas, satunya luka parah tertangkap. Tapi istana rawat dia semalaman. Ternyata dia selamat. Tapi setelah siuman, langsung gigit lidah bunuh diri. Sampai mati tak bocorkan apa-apa. Semua prajurit setia dari padang rumput kami. Selain itu, aku sudah suruh orang siapkan jalan mundur. Sahon sore kemarin, sudah tulis surat pengakuan, lalu gantung diri. Sekarang semua kesalahan dilimpahkan ke Zauban, mati tanpa bukti. Bagus, bagus. Untung ada kau adik kedua. Otakmu memang berguna. Kau sudah siapkan jalan mundur untuk kita. Kalau tidak pasti kita ketahuan. Jangan senang dulu. Si tua suruh Kementerian Kehakiman dan pemeriksa jenazah. Periksa jenazah Zauban, selidiki sebab kematiannya, serta segala jejak dan pergaulan akhir-akhir. Bagaimana ini? Zauban, sore kemarin udah kita bunuh. Waktu matinya yang sebenarnya, dengan surat pengakuan yang bilang dia gagal pagi ini, lalu bunuh diri, sama sekali tak cocok. Sekarang, jangan berpikir kabur. Seluruh istana sudah pasti dijaga ketat. Jika para pemeriksa jenazah tua menemukan waktu kematian, celah ini pasti ketahuan. Ujung-ujungnya, bisa saja mereka menelusuri kita. Kaisar tua tak mati. Kita semua tak bisa lepas. Lalu bagaimana? Status hamba tak boleh terbongkar. Jika tidak, binasa total.
Bahkan tak ada tempat dikubur. Yang kedua, kau bukan biasanya paling banyak akal? Cepat pikirkan cara. Jangan biarkan mereka menelusuri kita. Saat ini, hanya dua jalan. Pertama, hancurkan jenazah. Harus sebelum pemeriksa jenazah teliti, buat jenazah Surya Hartono lenyap total. Tapi ini pasti justru mengundang kecurigaan. Buat Ayahanda yakin, Surya Hartono punya dalang. Kedua, kerahkan pasukan ke Pungkota. Bunuh Ayahanda. Rampas singgasana. Kakanda, pasukan yang kini kau kendalikan, yang benar-benar patuh padamu, berapa banyak? aku mengelola Barak Utara bertahun-tahun. Punya banyak perwira kepercayaan. Tanpa peduli akibatnya, bisa kerahkan 100.000 pasukan elit dalam 2 hari. Sudah bisa di luar ibu kota. Bagus, 100.000 pasukan. Kini di dalam istana, pengawal istana dan garda brokat paduka, ditambah semua penjaga pemanah. Dihitung semuanya, tak sampai 10.000 orang, dan di istana, masih ada kaki tangan kita. 100.000 lawan 10.000, diserang dalam dan luar sekaligus, dengan serangan mendadak. Peluang menangnya, bukankah sudah sangat besar? Besar! Sangat besar! Nanti, Kakanda jadi putra sulung kaisar, pegang kendali pasukan besar, masuk istana jadi sah. Para menteri itu, ada berapa yang tak takut mati? Di bawah pedang, 100.000 pasukan. Berani mereka tak sujud sambut kaisar baru? Hahaha. Baik, akan kulakukan. Meski pasukan lebih banyak, tapi prajuritmu itu, kalau tahu akan serang istana, bunuh kaisar sendiri. Masih mau patuh? Santai saja. Prajurit hanya kenal tanda harimau, bukan orangnya. Tanda harimau di tangan siapa? Mereka lakukan perintah siapa? Aku bersiap sekarang. Kuantarkan. Kakanda, tenang saja, jadilah kambing hitam yang membunuh ayah dan kaisar. Setelah kau bunuh si tua itu, hamba akan atas nama, memberantas pemberontak, bergabung dengan para menteri, menghabisi kau di atas singgasana, lalu hukum mati sang permaisuri, mata-mata barbar ini. Saat itu, hambalah pahlawan pemulih negara, penyelamat kerajaan Aruna. Maka singgasana mesti diwariskan ke hamba, Pangeran Berbakti dan setia, untuk mewarisi. Paduka, pemeriksaan bersama Kementerian Kehakiman dan pemeriksa jenazah sudah ada hasilnya. Cepat katakan. Jenazah Surya Hartono memang ada keanehan. Berdasarkan tanda kaku mayat, waktu kematian sebenarnya adalah antara siang hingga petang. Sehari sebelum Yang Mulia diserang, bukan pagi hari, seperti di surat pengakuan. Ternyata dia dibungkam. Dia bertemu siapa akhir-akhir ini? Sehari sebelum Yang Mulia diserang, Pangeran Sulung pernah memanggil Surya Hartono ke Barak Utara untuk menanyai soal latihan pertahanan kota. Berbincang rahasia sekitar setengah jam, Pangeran kedua di Wisma Dewa Mabuk menjamu Kementerian Pertahanan. Setelah acara, hanya Surya Hartono yang ditahan, lalu berbincang rahasia lagi hampir 2 kelir. Bagus. Sangat bagus. Memang putra-putra baik Baginda. Satu pegang pasukan, satu main kuasa. Kerjasamanya sempurna rupanya. Pergi. Panggil kedua anak durhaka itu. Untuk Baginda, hadap segera. Ini... Tak usah bertele-tele. Ayahanda, kami datang... Pas sekali. Ayahanda baru saja ingin memanggil kalian, wakil komandan pengawal Zauben, dengan kalian berdua. Akhir-akhir ini sering bertemu diam-diam. Untuk hal apa? Dia mengatur pertahanan istana sesuka hati, membuat celah keamanan, membiarkan penjahat masuk istana. Di balik semua ini, apakah kalian yang menyuruhnya? Ayahanda mengapa marah? Anak Anda menemui Zauben untuk urusan koordinasi antara Barak Utara dan pertahanan ibu kota. Itu urusan militer. Masih tidak mengaku? Terlihat jelas ini ulah kalian, bersekutu dengan suku barbar, bermaksud membunuh Ayahanda untuk merebut singgasana naga. Benar katamu, kamilah yang menyuruhnya. Lalu kenapa? Berkali-kali, kalian ini hendak terang-terangan memberontak? Bagaimana bisa disebut pemberontakan? Ayahanda sudah uzur, tahun-tahun belakangan sering sakit. Pertempuran di perbatasan utara, kelihatannya perkasa. Sesungguhnya sudah menghabiskan sisa tenaga terakhir. Hanya cahaya terakhir sebelum padam. Kerajaan Aruna ini, bobotnya luar biasa. Kau sudah tak mampu memikulnya. Mengapa tidak turun tahta? Bukankah ini hanya merugikan Aruna? Sebagai putra sulung, aku lebih mampu darimu, lebih muda dan kuat. Berjasa bagi negara dan militer. Pantaslah aku menggantikanmu. Anak durhaka. Ayah sudah menduga, ambisimu besar. Tak kusangka, kau begitu tak sabar. Tenang Ayahanda, Kakanda memang kasar, tapi tulus dan setia. Ayahanda, lihatlah keadaan ayah. Hari ini wajah ayah tampak lelah lagi. Negara tak bisa tanpa pemimpin. Demi rakyat jelata, harap Ayahanda turun tahta dengan hormat. Serahkan pada yang layak. Kalian berdua anak durhaka, ingin merebut tahta? Lihat dulu, apakah kalian mampu? Mampu? Segera ayah akan tahu, apakah aku mampu memiliki dunia ini. Lapor. Paduka buruk sekali. Kota kerajaan dikepung pasukan besar dari segala penjuru, penuh prajurit. Jumlahnya paling sedikit 100.000, telah mengepung kota kerajaan sampai kedap udara. Dengar jelas orang tua. Sekarang, menurutmu, apakah aku mampu tahta kekaisaran ini? Saatnya untukku naik dan duduk di sana. Paduka, pemberontak masuk. Aku akan hadapi musuh. Cepat larilah, Paduka. Kau berani memberontak? Berbuat durhaka besar, perbuatan yang ditolak langit dan bumi.
Tak takut kau jika gagal, akan mati tak dikuburkan. Mati? Otakmu udah tumpul. Yang akan mati sekarang kau? Pasukan 100.000 kini mengepung kota. Dengan satu perintahku, sekejap bisa ku berantas balairungmu ini. Tulis dekret turun takhta, lalu bunuh diri sebagai penebus dosa. Mungkin kami bisa jaga sedikit kehormatanmu. Bunuh diri dan turun takhta? Tak pantas kalian. Cari maut. Wakil Jenderal Firmansyah, tepat sekali kedatanganmu. Pasukan sudah menguasai semua gerbang istana. Pasukan depan sudah dekat dengan kawasan dalam. Perlawanan sisa di istana sedang ditumpas. Panglima datang untuk minta perintah. Apakah segera menyerbu balairung ini? Kau lihat jelas, aku adalah Kaisar Aruna. Raja yang seharusnya kau setiai. Panglima hanya menjalankan perintah militer. Perintah militer seperti gunung. Kami patuh pada tanda, bukan orang. Tanda komando di tangan siapa? Perintah militer berasal dari situ. Panglima akan patuhi siapapun. Soal siapa di atas singgasana tak relevan bagi Panglima. Dengar itu orang tua? Tanda harimau padaku. Hati pasukan berpihak padaku. Hari ini pasti kau mati. Ayahanda, apa masih ada pesan terakhir sebelum wafat? Ku beri kau satu kesempatan urus ahli waris. Pesan terakhir, anak-anak bagusku. Yang harus buat pesan terakhir adalah kalian. Masih angkung meski ajal di depan mata? General, untukku, bunuh bapak tua ini. Paduka, mohon tunjukkan tanda harimau. Hamba perlu memastikan keasliannya, baru bisa menjalankan perintah. Perintah sepenting ini. Tanda harimau ada di sini. Ajalmu tiba, bapak tua. Bertindak, bunuh dia. Paduka, tanda ini tidak sesuai. Sesuai bagaimana? Ini tanda harimau. Bagaimana mungkin salah? Paduka, bentuk dan ukirannya sama, tapi beratnya, cahaya permata jantung harimau, benar-benar berbeda. Ini palsu. Mohon berikan yang asli. Barangnya salah. Palsu. Ini palsu. Yang asli di mana? Jangan cari lagi. Tanda harimau asli ada di sini. Hanya ada satu tanda harimau. Bagaimana bisa kau punya yang asli? Cek cepat. Pasti palsu. Ini tanda harimau asli. Hamba bersujud paduka. Mohon hukum hamba. Kau, bagaimana mungkin? Kau kira saat hamba sakit, waktu itu benar-benar bisa dipermainkan begitu saja? Hamba sudah lama curiga, kau berniat jahat. Diam-diam hamba telah menukarnya. Tanda harimau ada di sini. Jenderal, dengarkan perintah. Hamba perintahkanmu bunuh si pemberontak ini. Anak durhaka yang berkhianat ini, hukum mati di tempat. Hamba terima perintah. Kalian, apa yang kalian lakukan? Aku panglima kalian. Paduka, sebelumnya hamba katakan, saya hanya mengenali tanda ini, bukan orangnya. Bapak tua, bahkan jika aku mati, akan kutarik kau ikut mati. Kurang ajar. Ayahanda ampun. Hamba dipaksa. Semuanya sulung dan permaisuri yang memaksa hamba. Benar, Ayahanda. Hamba punya informasi penting. Bisa menebus dosa. Permaisuri, dia sama sekali bukan perempuan kelas 3 barat. Dia putri agung suku Barbar. Jin Tianfeng ki sempat विशाल है. Dia yang bersekongkol dengan suku Barbar, menyampaikan pesan. Pembunuhan beberapa hari lalu. Juga dia yang hubungi pasukan nekat. Hamba punya bukti. Paduka, kami menangkap permaisuri yang coba kabur saat kacau ini. Mohon Paduka putuskan. Ampunilah aku. Aku digoda mereka semua. Aku setia pada Paduka. Pengawal, copot gelarnya. Masukkan ke penjara hukuman mati. Besok siang, di luar gerbang utama istana. Identifikasi jati diri, penggal segera. Siap. Ayahanda, mohon pengampunan. Paduka, hamba ini tahu salah. Ampunilah aku. Kita kalah. Kalah telak. Permaisuri, Pangeran keempat, suruh pelayan ini sampaikan pesan. Pesan apa? Pangeran keempat bilang, malam ini jam subuh, pasti ada perubahan. Mohon permaisuri dan pangeran kedua bersiap. Pangeran keempat, mungkinkah ia masih punya rencana cadangan? Jangan tergesa-gesa. Lihat situasi dulu. Istana sekarang ini sangat ketat penjagaannya. Mau kabur darinya tidaklah mudah. Ibu permaisuri, sang pangeran keempat licik dan dalam pikirannya. Bahkan aku pun tak bisa menebaknya.
Jika dia bilang ada faktor lain, pasti dia sudah mempersiapkan sesuatu. Arga Wijaya, meski kau bisa membunuh Rangga Mahendra, lalu apa? Di dalam istana yang dalam ini, orang yang ingin kau mati jauh lebih banyak dari aku dan kakak-kakakmu. Kekuatan petir Sang Inang, tingkat pertama sudah benar-benar kokoh. Sisa umur saat ini, 53 tahun 120 hari. 50 tahun lebih. Sekarang lihat siapa yang bisa hidup lebih lama dari aku. Tugas sistem baru telah dirilis. Membersihkan semua putra pengkhianat di istana yang berniat jahat terhadap Sang Inang. Hadiah 500 poin mempermalukan. Setara dengan 50 tahun umur. Metode kultivasi, Raga Suci Es Gaib. 500 poin. Masih bisa hidup 50 tahun lagi? Ini? Apa itu Raga Suci Es Gaib? Raga Suci Es Gaib adalah metode pertahanan tertinggi. Mengumpulkan kekuatan es gaib untuk melindungi tubuh. Kebal senjata, tidak mempan racun. Dan bisa membekukan dinding es setinggi 3 kaki di sekeliling. Saat ribuan panah meluncur. Ini kan perisai es sang kapten? Sistem. Kau masih bilang ini bukan hasil contek. Semua hadiah dari sistem ini berasal dari otorisasi resmi. Jangan salah paham Sang Inang. Jaya Saputra. Sampaikan titah Kaisar. Pangeran ketiga, keempat, kelima, dan keenam harus menghadiri sidang besok pagi. Baginda ingin umumkan hal penting. Hamba berangkat sekarang. Lagi pula Baginda masih panjang umur. Tak perlu buru-buru dibereskan semua. Akan Baginda bersihkan dulu sebagian ini. Mereka yang bermaksud buruk. Lihat siapa lagi berani tampil. Mohon ampun Paduka. Mengapa Baginda panggil semua pangeran ke Balairung hari ini? Ada keperluan apa? Baginda hendak umumkan satu hal hari ini. Tentang kasus pengkhianatan oleh Pangeran kedua dan Permaisuri. Pangeran kedua berjasa atas laporannya, menjelaskan detail rencana khianat Permaisuri, membantu Baginda selidiki fakta. Kakak kedua tega khianati Permaisuri? Si tua bangka ini mau apa? Baginda hargai jasanya melapor itu. Khusus ampuni hukuman pancungnya. Jadi kurungan seumur hidup di istana pengasingan, agar ia perbaiki diri. Ayahanda bijaksana adil. Kakak kedua khianati ayahanda. Sepatutnya hukuman mati. Kini dilepaskan begitu ringan. Takutnya sulit tundukkan yang lain. Pangeran ketiga. Menurutmu Baginda harus hukum mati dia? Anakanda hanya merasa dosa pengkhianatan tidak boleh diampuni begitu saja. Ayahanda Baginda, Pangeran kedua memang pernah mengadukan perbuatan Ibu Suri. Namun kejahatannya tidak bisa diabaikan. Hukuman ringan seperti ini bisa merusak tatanan negara. Ayahanda tahu persis. Pangeran kedua mendapat pahala atas pengaduannya, tapi tetap tidak terlepas dari kesalahan. Mulai hari ini, Pangeran kedua akan tinggal di istana pengasingan dan merenungkan kesalahannya. Si Damar Wijaya sebegitu buru-buru melompat ke depan. Rupanya niatnya juga tidak baik. Seperti ini saja. Lihat siapa lagi yang tidak bisa menahan diri. Kak yang keempat. Ayahanda Baginda hari ini, apa maksudnya ini? Kak kedua tadinya akan dihukum mati, cuma karena pernah mengadukan perbuatan Permaisuri, langsung dibebaskan begitu saja. Adik Liang, apa kau belum menyadarinya? Paduka sedang memasang umpan. Umpan? Kak kedua adalah umpannya. Untuk menarik keluar orang-orang lainnya. Dengan membiarkan kak kedua hidup, Paduka hanya ingin melihat siapa lagi yang akan berbuat buruk pada beliau. Dan menangkap mereka semua sekaligus. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Paduka sudah tua. Memang belakangan ini tenaganya tampak membaik. Tapi tetap ada waktu beliau tidur, kan? Maksud Kak keempat adalah... Maksudku, tak peduli apa muslihat Paduka selama putra mahkota belum ditunjuk. Kita masih punya peluang. Adik Liang, berapa banyak lagi pasukan nekat yang bisa digunakan di kediamanmu? Kak keempat, jangan-jangan kau bermaksud... Bermaksud apa? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya ingin kerajaan Aruna memiliki penguasa yang arif. Bagaimana Kak keempat sempat datang menemui orang yang sekarat ini? Ah, kakak jangan sungkan. Kita kan bersaudara. Walau kakak dalam kesulitan, mana mungkin aku tak datang menjenguk? Jangan sok munafik. Kau dan kakak sulung diam-diam di belakangku, main trik licin di hadapan ayahanda Baginda. Semua itu kulihat jelas. Salah paham kakak. Saat itu aku juga dipaksa kakak sulung. Kakak tahu sifatnya. Jika tak menurut dia, mana mungkin dia akan melepaskanku? Kakak kedua, aku mau tanya satu hal. Kau harus jujur jawab. Katakanlah. Ayahanda Baginda, apa dia benar-benar dapat rahasia keabadian? Jadi kakak juga menyadarinya? Seperti yang kuduga. Lalu tahukah kau, dari mana rahasianya itu berasal? Yang ku ketahui, setelah ayahanda Baginda bangun dari ranjang sakitnya, seperti jadi pribadi baru. Dulu dia tak bisa berdiri sekalipun. Kini malah bisa menghajar musuh dengan satu pukulan, menembak burung terbang dengan sekali panah. Jika memang begitu,
maka kita harus temukan kelemahannya. Jika tidak, siapapun takkan dapat takhta. Kelemahan, menurutku satu-satunya kelemahannya saat ini adalah masih ada rasa kasih ayah dan anak. Jika tidak, aku pasti sudah mati. Paduka! Pasukan barbar yang menyerah. Belakangan tampak ada gelagat kerusuhan. Kerusuhan? Kerusuhan apa? Sebagian saudara dari suku yang menyerah tidak rela tunduk. Mereka menghasut, dan ada yang diam-diam di antara mereka, menyebarkan isukan. Katanya Paduka membunuh raja mereka. Akhirnya suatu hari, Paduka akan menghabisi mereka semua. Paduka, hamba saat itu sudah memperingatkan, barbar yang menyerah ini tidak bisa dipertahankan. Orang padang rumput ini hanya mengenal yang kuat, tidak akan tunduk sepenuh hati. Paduka, sekarang harus segera kirim pasukan menumpas. Tangkap semua unsur pengacau itu. Buang jauh-jauh masalah di kemudian hari. Kerusuhan suku menyerah. Waktunya terlalu kebetulan. Aku baru umumkan penundaan hukuman pangeran kedua, lalu suku menyerah langsung rusuh. Jangan-jangan ada yang menghasut di belakang? Tidak usah buru-buru. Daftar nama unsur tak tenang di suku menyerah. Sudah kau catat? Kembali pada Paduka, sekitar 300 lebih orang, utamanya bekas bawahan Rangga Mahendra. Hanya 300 orang? Pisahkan mereka dengan suku menyerah lainnya, atur secara terpisah. Kirim orang awasi dengan ketat. Dan, selidiki siapa yang di antara mereka menyebarkan isukan itu. Siap! Paduka, kalau tidak segera ditangani, takutnya akan jadi masalah besar. Perdana Menteri Kanan terlalu gusar. Aku malah merasa, pasukan menyerah ini tidak akan timbulkan gelombang besar. Selama bisa temukan orang yang menghasut di belakang, semua akan terungkap sendiri. Kaisar Aruna membunuh raja kami, lalu ingin kami bekerja untuknya. Mustahil. Sekalipun mati, haruslah mati dengan bermartabat. Apakah kalian hendak memberontak? Paduka telah memperlakukan kalian dengan baik. Persediaan pangan tak pernah terputus. Kalian menjawab budi dengan pengkhianatan. Jangan omong kosong. Jika berani, suruh Kaisar busuk itu keluar lawan kami. Aku di sini. Semuanya, aku tahu kalian menyimpan dendam. Rajamu tewas di bawah pedangku. Kalian membenciku. Itu wajar. Bagus kau datang. Hari ini kau harus bayar. Tapi hari ini aku datang bukan untuk membunuh kalian. Aku datang untuk beritahu kalian sebuah kebenaran. Tahukah kalian mengapa Mahendra tewas? Karena dia terlalu percaya diri. Mengira tak ada lawan di padang rumput. Dia di hadapan dua pasukan yang berhadapan. Membunuh rakyat Aruna kami. Yang dia bunuh bukan sekadar rakyat, tapi juga martabat suku padang rumput kalian. Perbuatannya yang menghina itu membuat kalian selamanya ditempel label suku barbar. Omonganmu manis. Tapi bagaimana kami tahu kau tak menipu kami? Aku berikan kalian sebuah janji. Mulai hari ini, setiap orang padang rumput yang sungguh-sungguh menyerah dapatkan status warga kerajaan Aruna. Dapatkan tanah, hidup damai sejahtera. Sungguh. Anak-anak kami bisa ikut ujian pegawai. Tak ada beda padang rumput dan daratan tengah. Asal setia padaku, kaulah warga kerajaan Aruna. Sedangkan mereka yang masih ingin buat onar, Ya. Paduka Perkasa, kami bersedia menyerah. Mohon Paduka beri kami jalan hidup. satu langkah hadiah dan hukuman cukup lancar digunakan. Tapi pasukan menyerah ini tiba-tiba berontak. Pasti ada yang menghasut di belakang. Harus diselidiki. Paduka, sudah jelas. Di kemah pasukan menyerah itu, yang menyebar kata-kata adalah kepala kecil bernama Arman Pranata. Arman Pranata. Asal-usulnya bagaimana? Dulunya pengawal Rangga Mahendra. Setelah menyerah, tak pernah patuh. Tapi berdasarkan info mata-mata kita, dia baru-baru ini dengan seorang misterius berkali-kali bertemu diam-diam. Orang misterius? Seperti apa orangnya? Lapor Paduka, orang itu selalu tutupi wajah dan pakai pakaian rakyat biasa. Tapi dari bentuk tubuh, seharusnya orang dari dalam istana. Orang dari dalam istana? Siapa yang berkolusi dengan pasukan menyerah barbar itu? Jaya Saputra. Apa pendapatmu? Hamba tak berani berkata. Tapi jika dipikir-pikir, yang terkait dengan pasukan yang menyerah, sepertinya hanya Pangeran kedua. Pangeran kedua dikurung di istana pengasingan, tanpa perintah saya. Keluar pintu saja tidak bisa. Lalu siapa? Yang bisa bergerak bebas di istana, dan punya motif menghasut para bekas prajurit itu? Hanya mereka, para pangeran yang masih bebas. Jenderal, kau terus pantau Arman Pranata itu. Jangan bikin mereka curiga, buat mereka merasa rencana mereka berhasil. Maksud Paduka? Kita perlu bersabar dan menjerat mereka perlahan. Bukankah mereka menginginkan nyawa saya? Maka saya beri mereka kesempatan. Peringatan, terdeteksi invasi api ilmu hitam abnormal dalam tubuh sang inang.
Sumber, pil eliksir yang dikonsumsi hari ini. Racun ilmu hitam, pil eliksir saya telah diutak-atik orang. Paduka, Anda baik-baik saja? Haruskah hamba segera memanggil tabib istana? Tidak usah tergesa-gesa. Racun kecil ini tidak akan melukai saya. Kau memang licik si keempat. Bisa-bisanya meracuni pil eliksir saya. Sebelumnya menyuruh orang yang langsung gagal membunuh saya. Sekarang berganti meracuni diam-diam. Memang lebih pintar sedikit dari si sulung. Jaya Saputra, pergi panggil Kasim kecil yang mengantarkan pil eliksir saya hari ini. Siap. Paduka, hamba di sini. Berani sekali kau. Berani menaruh racun di dalam pil adalah mencari maut. Paduka ampun. Bukan hamba. Sungguh bukan hamba. Beta akan tanya kau. Harus kau jawab jujur. Jika satu kata bohong, Beta akan buat kau tahu. Apa artinya ingin hidup tak bisa. Ingin mati pun tak boleh. Paduka ampun. Hamba bicara. Semua akan hamba katakan. Baiklah. Tabib Istana Hartono. Hari itu, hamba bertugas di ruang peracik eliksir. Melihat langsung Tabib Hartono. Masuk diam-diam. Dia lihat kiri kanan sejenak, kira tak ada orang. Lalu dari balik baju, mengeluarkan bungkusan kertas minyak. Pangeran keempat bilang, tambah lagi 3 hari serbuk pemakan jantung. Tak sampai setengah bulan, si tua itu pasti tewas. Saat pangeran keempat naik takhta, hamba dapat jasa besar. Sudah jadi. Besok pagi dikirimkan. Lagi, ramuan setia dari hati. Surya Hartono, kau taruh apa di pil Paduka? Juru kunci Saputra. Ini obat tonik. Dari pangeran keempat, tonik untuk Paduka. Tonik. Beta kok tidak tahu, resep pil beta perlu pakai. Tonik hitam macam ini. Ampun Paduka, pangeran keempat yang memaksa hamba. Hamba sungguh terpaksa. Terpaksa? Lalu perkataanmu tadi tentang jasa mendukung calon penguasa juga dipaksakan? Surya Hartono, aku bisa memberimu satu kesempatan hidup. Paduka, silakan katakan Paduka. Hamba bersedia melakukan apa saja. Besok antarkan pil eliksir seperti biasa. Seolah tak terjadi apa-apa. Yang kubutuhkan darimu hanyalah sampaikan satu pesan kepada pangeran keempat. Katakan padanya, setelah mengonsumsi pil hari ini, kondisi Raga Naga Kaisar terganggu. Wajahnya kebiruan, dan ia sudah terbaring tak bangun. Ini... Kenapa tidak mau bekerja sama? Paduka, karena Paduka kurang sehat hari ini, mungkin sidang kaisar ini lebih baik dibubarkan dulu. Tidak apa. Aku ingin mengumumkan satu hal lagi. Lihat rupanya, apa pilnya mulai bekerja. Orang tua itu tampaknya tak akan bertahan lama lagi. Hari ini, saat aku mengonsumsi pil untuk kesehatan, tak disangka pil itu ternyata dicampuri zat tak bersih. Apa? Malapetaka seperti ini bisa terjadi? Sudahkah Baginda mengetahui pelakunya siapa? Sudah diketahui. Seseorang mencampurkan racun ilmu hitam kronis dalam pilku. Racun ini menumpuk seiring waktu. Jika dikonsumsi lagi setengah bulan, aku khawatir. Ayah, bagaimana perasaan Anda sekarang? Haruskah segera memanggil tabib istana? Tidak perlu. Racunnya tidak dalam. Istirahat saja beberapa hari. Tapi, aku nyaris jadi korban kali ini. Ini membuatku sadar satu hal. Usiaku sudah lanjut. Walau terus berusaha bertahan, namun suatu hari pasti ada hal tak terduga. Aku akan mulai menilai bakat kalian, para pangeran. Bersiap-siaplah, putra mahkota akan ditetapkan. Ayahanda Baginda bijaksana. Ananda pasti akan berusaha keras. Pangeran keempat, semangatmu yang tak tertahan, ini aktingmu cukup bagus. Lanjutkan sandiwaramu. Ayahanda lihat sampai kapan kau bisa main peran. Hari ini, aku ingin umumkan hal besar lain mengenai putra mahkota. Ayahanda sudah punya penilaian awal. Pangeran keempat, beberapa hari terakhir Ayahanda terbaring sakit. Kau berkali-kali datang menjenguk. Juga aktif mencari penawarnya untuk Ayahanda. Setia dan berbakti. Ayahanda perhatikan semua. Ayahanda terlalu memuji. Ananda hanya menjalankan kewajiban sebagai putra. Kabarnya, Ayahanda sudah peroleh penawarnya. Kondisi tubuh sudah jauh membaik. Mulai hari ini, Ayahanda akan nilai sendiri bakat kalian para pangeran untuk tetapkan putra mahkota. Tidak mungkin. Racun pilnya jelas sudah berefek. Bagaimana mungkin si tua itu bisa membaik lagi? Mungkinkah ini perangkap? Pangeran keempat, kenapa wajahmu tampak pucat? Ada yang mengganggu pikiranmu? Tidak. Hamba ini hanya bersyukur karena Ayahanda telah sembuh dan merasa bahagia. Benarkah? Kalau begitu baiklah. Tapi, Baginda ingin tanya satu hal lagi. Putra keempat dan kelima, Baginda tanya kalian, pasukan nekat di kediaman kalian, kemana semuanya pergi beberapa hari ini? Pangeran kelima, di kediamanmu ada 30 pasukan nekat. Beberapa hari ini mereka semua keluar kota dan berkumpul di hutan rapat Gunung Barat. Bisakah kalian beritahu Baginda, mereka pergi untuk melakukan apa? Ayahanda Baginda, hamba tidak tahu. Pangeran kelima, lebih baik kau mengaku saja.
30 pasukan nekat itu pagi ini berusaha menyerbu gerbang kota. Telah dicegat oleh pasukan kami dan ditangkap seluruhnya. Bukti dan saksi lengkap, Pangeran Kelima. Masih ada alasanmu? Hancur. Semuanya hancur. Ayahanda yang adil. Semua ini rencana kakak keempat yang menyuruh hamba. Hamba hanya tertipu bujuk rayunya. Bukan sungguh-sungguh ingin berbuat jahat pada ayahanda. Yang kelima, bagus kau sadar salah. Tapi kau bantu si keempat berkonspirasi, merencanakan niat jahat. Itu masih disebut tertipu? Pengawal, tangkap pangeran keempat dan kelima. Bawa mereka, masukkan ke penjara kekaisaran. Tunggu keputusan lebih lanjut. Sudah kurencanakan lama. Setiap langkah diperhitungkan. Kenapa kau masih menang? Ilmu hitam apa yang kau pakai? Bukan ilmu hitam, ini kebijaksanaan. Kau pikir aku tua, lalu pantas dipermainkan anak muda sepertimu. Dengan mudahnya, bawa mereka pergi. Orang tua, jangan senang dulu. Masih ada yang takkan membiarkanmu. Hari ini, aku akan umumkan beberapa hal. Pertama, pangeran kedua, keempat, dan kelima terlibat konspirasi jahat dan telah masuk penjara kekaisaran, menunggu keputusan hukuman. Permaisuri Rati Mahendra sebagai mata-mata suku barbar yang bersembunyi bertahun-tahun. Kejahatannya sangat besar, dianggap sama bersalah. Pangeran ketiga dan keenam, pangeran ketujuh dan kedelapan, apakah kalian tahu mengapa dibiarkan? Hamba tidak tahu. Karena meski di hati kalian ada pikiran licik, tetapi akhirnya tidak melampaui batas yang terlarang itu. Kalian tidak ikut pangeran keempat, berbuat sesuka hati. Ini keberuntungan kalian. Ayahanda baginda bijaksana. Hamba setelah ini akan berbakti dan setia, tidak berani lagi punya pikiran jahat sedikit pun. Bangunlah. Mulai hari ini, kalian pulang ke kediaman masing-masing. Berintrospeksi baik-baik. Masalah penunjukan putra mahkota akan dibahas kemudian. Hamba patuh pada titah. Terima kasih Ayahanda baginda. Paduka, bagaimana dengan pangeran kedua, keempat, dan lainnya? Bagaimana mestinya mereka dihukum? Pangeran kedua, Bima Wijaya, karena jasanya melaporkan, ubah hukumannya menjadi kurungan seumur hidup. Pangeran keempat, Damar Wijaya. Pangeran kelima, Arga Wijaya, bersekongkol memberontak, sepatutnya dihukum mati. 5 hari lagi pancung di depan umum. Keputusan Paduka bijaksana. Adapun Permaisuri Rati Mahendra, yang merupakan mata-mata suku barbar, bersembunyi bertahun-tahun, kejahatannya luar biasa. Dieksekusi pada hari yang sama. Keputusan Paduka bijaksana. Pangeran ke-9 sudah dihukum. Yang sulung keempat dan kelima juga akan pergi tak lama lagi. Sisanya, beberapa anak durhaka, semoga bisa jadi manusia yang baik. Bubarkan sidang. Paduka, hari ini perayaan ulang tahun ke-100 Paduka. Seluruh negeri bersuka cita. Keadaan alami, sejak Paduka memerintah, makmur dan aman sentosa. Seluruh negeri tentram, rakyat semua memuji Paduka sebagai Kaisar Agung sepanjang masa. Benar, Paduka. Sejak Paduka memerintah, pajak ringan dan kerja kecil, pentingkan pertanian perdagangan dan buka ujian negara. Kerajaan Aruna telah menjadi negara terkuat di dunia. Paduka bijaksana. Daulat Dirgahayu baginda. Paduka. Bangkitlah. Hari ini hari ulang tahun ke-100-ku, namun aku lebih senang melihat kerajaan Aruna sejahtera dan kuat. Ingat waktu dulu, saat aku baru sadar, dikelilingi putra-putra durhaka yang semua mengharapkanku mati supaya mereka duduk di singgasana naga itu. Tetapi kini, mereka yang durhaka itu, ada yang sudah tiada, ada yang merenung di penjara kekaisaran. Sementara sisanya juga sudah menjadi orang yang berguna. Kamu dididik dengan baik oleh Ayahanda. Kami para putra bisa seperti hari ini, semua berkat bimbingan Ayahanda selama puluhan tahun. Bukan, ini bukan jasaku semata. Ini adalah hasil usaha bersama rakyat Aruna. Hari ini, aku ingin umumkan hal penting. Mulai sekarang, takhta akan kuserahkan pada putra ketiga, Bima Wijaya. Bertahun-tahun dia tekun memerintah, memiliki kebajikan dan kecakapan, sungguh pantas. Ayahanda putramu ini, dengan kebajikan dan kemampuan apa, dapat memikul tugas sebesar ini? Kamu bisa, selama bertahun-tahun aku perhatikan. Hatimu memikirkan kerajaan, memerintah dengan adil, memiliki bakat jadi penguasa yang bijak. Dan lagi, meski usiaku 100 tahun, tapi tubuhku masih sehat dan kuat. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi, menjadi kaisar sepuh, menikmati hari tua dengan tenang. Kesehatan sang raja. Berkah besar bagi Aruna. Ayo, untuk Aruna makmur. Dan rakyat tentram, bersulang. Dari kaisar tua yang dibikin kesal anak durhaka, hingga kini jadi kaisar abadi berkuasa. Perjalanan ini tak mudah memang. Tapi, bukankah itu hidup? Sistem, berapa sisa usia hamba? Sisa usia sang inang, 123 tahun, 45 hari. Dan terus bertambah. Hidup 100 tahun lagi. Lakukan hal sederhana. Jadi kaisar sepuh yang santai.